COVID-19 ini bukan seperti suatu problems, tapi ini kesempatan semuanya untuk riset dari nol seperti itu dan memulai, dan siapa yang bisa beradaptasi itu yang menjadi pemenang kayak gitu. Ini kayak seperti Thanos gitu ya, Thanos memulai dari nol semua, habis itu kita mulai riset lagi seperti itu. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Jack Edward seperti tadi yang udah dikenalkan oleh Pak Adi. Saya background saya sama satu alma mater dengan Pak Adi, dan saya pribadi sangat suka mengajar, jadi dari dulu saya suka mengajar privat dan sebagainya, sampai sekarang saya juga mengajar, dan mostly itu for free gitu, karena saya berbagi seperti itu. Dan juga di masa COVID-19 ini, beberapa rekan-rekan saya dan relawan saya melihat sisi lain gitu ya dari apa yang saya kerjakan. Jadi mereka melihat banyak yang kok masih malah banyak yang bisa dikerjakan sama Jack selama COVID-19 ini gitu, lebih banyak daripada waktu sebelum COVID-19. Jadi mereka minta saya untuk sharing dan berbagi seperti itu. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tadi yang ditampilkan oleh Pak Adi, website saya, atau nanti saya bisa kasih kontak di bagian akhir. Tapi feel free aja kalau ada, kita sambil jalan sambil tanya boleh ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau berkenan tolong dijawab itunya ya, background Bapak Ibu dari industri apa, dari bidang usaha apa, jadi saya bisa paham dan bisa cari contoh kasus yang relevan seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya pada Breakthrough, saya bisa berbicara di event pagi ini. Bayangan saya kalau pagi jam 10 paling yang datang 40, 50 orang, paling banyak 50. Ini ada 58 orang, wow, luar biasa, wonderful ya. Jadi teman-teman sangat semangat untuk belajar pagi ini, dan saya berterima kasih karena kesempatan bisa bicara di masterclass, dan 1,5 jam ke depan bisa bagi tahu deliver something dan bisa bagikan ini sebenarnya hal artikel gitu. Saya mulai Bapak Ibu. Ya, nah ini comfort zone. Comfort zone itu sebenarnya istilah baru ya, 2009 sebenarnya, baru dibuat oleh Alasdair K. White ya. Sebelumnya udah ada istilah macam-macam, tapi dia yang pertama netapin istilah comfort zone, dan habis itu bervariasi. Nah, ini ada 4 zone, Bapak Ibu sering lihat juga mungkin ini ya di WhatsApp group atau apa. Comfort zone itu zona yang kita aman dan kita merasa kita bisa kendalikan. Nah, kebanyakan masih banyak orang sekarang ini pindah di zona fear zone gitu ya. Jadi level percaya dirinya rendah gitu ya. Misalnya saya dulu jago banget karena gini-gini segala macam. Karena saya bisa ketemu orang, saya ngobrol dan negosiasi dan sebagainya. Begitu sekarang, kok saya nggak ngerti cara pakai Zoom, kok saya nggak ngerti cara yang gampang-gampang share file gimana sih, ngundang orang gimana sih, Jack, Zoom. Terus habis itu saya harus ngomong apa depan kamera, pakai baju apa, terus naruh laptopnya mana. Jadi self confidence-nya jadi rendah seperti itu. Terus habis itu mulai ada excuse, alasan-alasan, wah ini kayak gini dan sebagainya, dan juga terafeksi ya, sangat dipengaruhi oleh opini orang lain gitu. That's why Bapak Ibu lihat kalau hoax itu sering berkembang dengan cepat ya, karena kalau orang-orang di fear zone itu gampang sekali dipengaruhi oleh opini orang lain, dan bahasa sederhananya filternya kurang tuh, seperti itu. Nah, kalau kita di ini terus, yang saya khawatirkan adalah pada saat COVID-19 itu selesai, kitanya masih di fear zone gitu. Nah, sedikit gambaran, dulu waktu saya kuliah di TB tahun 97, itu lulus kuliah 2002 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu 97 saya masuk, 98 krisis ya, mulai krisis seperti itu. Itu pecel lele terinflasi, itu mungkin Pak Adi juga tahu. Biasanya saya makan pecel lele seribu rupiah, jadi 4.000 ya, saya kaget. Itu inflasi pertama yang saya kenal ya, pecel lele terinflasi gitu ya, pecel ayam terinflasi. Nah, jadi pada saat itu kan recovernya kira-kira 2002, 2003 sekitar segitu ya, 2001 mulai agak recover. Nah, pada saat itu ada beberapa alumni yang lulus di tahun 98 atau 99 seperti alumni ITB. Nah, pada saat itu confidence levelnya sangat rendah, artinya karena berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin nggak dapat pekerjaan karena
karena tidak tersedia seperti itu. Nah, tapi 2002-2003 ekonomi membaik, mereka tetap lack of self confidence seperti itu. Mereka tetap di zona yang tidak percaya diri, fear zone seperti tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita nggak cepat-cepat pindah ke learning zone, situasinya udah berubah, kita masih tetap di zona yang nyaman. Akhirnya para alumni itu tetap kesulitan untuk mencari kerja, tetap karena bukan karena lapangan pekerjaannya susah, tapi karena kepercayaan dirinya rendah, seperti itu. Karena mungkin sudah bertahun-tahun tidak bekerja, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita maunya pindah ke learning zone. Jadi learning zone itu ya udah ada masalah apa ya udah kita atasi. Ada tantangan apa kita atasi. Terus kalau perlu belajar skill baru, sesuatu yang nggak pernah dipelajari sebelumnya, pelajari aja gitu. Nah, terus extend your comfort zone gitu ya. Ya kalau tadinya nggak nyaman, ya udah jadikan zona nyaman aja supaya jadi zona nyaman baru. Orang bilang the new normal seperti itu. Nah itu ke learning zone. Nah pada saat sudah learning zone, at least kita di level ini. Abis itu nanti kita ke growth zone. Kalau di growth zone itu kita udah ngelihat ini bukan masalah nih COVID nih, malah peluang-peluang baru. Ada tujuan baru, ada impian baru, ada goals baru, ada objektif baru. Nah kalau sudah seperti itu kita growth zone. Artinya kita udah nggak berpikir ini masalah, kita malah berpikir ini kesempatan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan itu, kalau kita di level fear zone, nah itu yang harus kita khawatirkan adalah pada saat situasinya udah berubah, kita masih tetap di fear zone, belum move on ya. Nah, kalau kita belum move on itu khawatirnya apa, Bapak Ibu? Kita kita yang tidak bisa mengembangkan diri jadinya. Itu akhirnya kita tetap di level confidence yang sangat rendah. Seperti case tadi alumni ITB yang lulus di tahun 98-99 yang waktu terjadi krisis. Oke, nah bagi saya krisis itu adalah waktu yang adil. Nah, ini bagi saya. Kalau dulu kita memimpin pas krisis disuruh stop. Nah, stop habis itu evaluasi. Kalau kita nggak evaluasi, ya kita bisa tertinggal sama orang yang walaupun sepelan apapun bisa bergerak. Nah, kalau dulu kita tertinggal, ini kesempatan untuk jalan sepelan apapun, mumpung orang lain diem. Jadi pada saat kita jalan sepelan apapun, orang lain diem, kita bisa nyusul. Misalnya dia di sini nih, mulai jalan-jalan, akhirnya nyusul. Orangnya masih diem, kita jalan lagi, kita udah memimpin, seperti itu. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu, ini bukan kayak hell in world gitu ya, bukan kayak neraka di dunia, tapi ini kayak kesempatan seperti kesempatan kita memulai semuanya dari nol gitu. Jadi ini game changer. Jadi pandemic crisis yang akibat COVID-19 ini game changer. Jadi orang yang dulu kesuksesan kita di masa lalu itu belum tentu bisa dipakai untuk saat ini. Seperti itu. Dan juga kegagalan kita di masa lalu belum tentu membuat kita tidak akan gagal terus gitu ya. Siapa yang bisa beradaptasi dengan kondisi ini itu yang bisa mendapatkan peluang-peluang. Alvin Toffler juga bilang ya, the literate in 21st century is not the one who cannot read, but the one that cannot learn, unlearn gitu ya. Orang-orang yang buta huruf di abad ke-21 ini bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang nggak bisa learn, unlearn, dan relearn. Jadi artinya apa? Kalau dulu ada sesuatu yang nggak bisa relevan saat ini, ya unlearn aja gitu ya. Contoh kayak dulu, kalau tahun 2000-an itu ya, kita masih, kalau saya mau pergi ke sesuatu, saya masih lihat peta-peta yang gede tuh, tahu ya teman-teman ya, di Gramedia ada buku tebal peta gede gitu, ada CD, saya ngeliatin gitu. Zaman dulu begitu. Tapi sekarang udah ada Google Map, ya udah unlearn aja, berarti nggak kepake lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, kalau kita bisa learn, unlearn, dan relearn, gitu ya. Relearn itu ada yang mempelajari suatu ada, tapi kita pelajari dengan lebih baik lagi. Jadi kita bisa melihat krisis ini seperti peluang gitu ya, bukan hanya seperti ancaman. Seperti itu. Dan siapapun yang bergerak di masa krisis ini, sepelan apapun, itu make something. Gitu. Nah, wabah COVID ini juga merubah perilaku manusia ya. Nah, social distancing, work from home, Zoom meeting, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau polling, setuju nggak Bapak Ibu kalau wabah COVID ini merubah perilaku manusia? Jadi saya mau tahu respon Anda ya. Boleh Pak Adi, tolong di-share pollingnya ya yang pertama. Oke, ini udah tampil di layar Anda. Apakah Anda merasa perilaku manusia sudah berubah sejak adanya pandemi COVID-19? Silakan boleh dijawab Bapak Ibu. Ya, kita kasih waktu sekitar 40 menit ya untuk kita 40 menit, 40 detik untuk kita bisa menjawab. Lamaan kalau pollingnya 40 menit. 40 menit.
Oke, 40 detik. Silakan Pak Adi kalau udah 40 detik. Oke, ada timernya di atas. Ada ya? Oke, nah apakah Anda merasa perilaku manusia sudah berubah sejak pandemi COVID-19? Oh, Ya, nah, oke ya, aku end polling ya. oke. Yap, share result. Result. Ya, nah 94% menjawab nih. Jadi perilaku manusia berubah sejak pandemi COVID-19. Ya, jadi teman-teman udah melihat ya, udah berbeda banget zaman sekarang sama yang sebelumnya. Dan itu bisa jadi new normal. Artinya apa? Artinya itu akan menjadi permanen seperti itu. Thank you Pak Adi sharingnya. Oke, nah jadi bisa jadi itu jadi permanen. Ini saya kasih ambil contoh. Nah di Wuhan itu ini dari Bloomberg ya, di 11 orang itu 11 juta orang itu boleh keluar, kan budaya orang Chinese, budaya orang Tiongkok itu makan di luar ya sambil bercengkrama gitu. Nah 11 juta orang yang di Wuhan itu udah boleh keluar, nggak dilarang gitu ya. Nah tapi mereka juga nggak makan di luar loh gitu. Nah kenapa tuh kira-kira Bapak Ibu? Boleh nggak di-share di chat? Kenapa tuh kira-kira orang dibolehin pemerintahnya loh makan di luar? Tapi orang-orangnya kok nggak mau makan di luar, tetap makan di rumah. Nah, coba saya mau lihat chat ya. Mager Ya, kayaknya ya. ya saya ngeliat chat. Ada nggak? Oh ya, boleh Bapak Ibu silakan coba dijawab tuh. Kenapa tuh kira-kira tuh orang-orang boleh sudah jadi habit? Nah, Bu Elan Sudarta bilang udah jadi habit. Oke, terus terbiasa online. Ya, Online. takut, masih takut. Ya, perilakunya udah berubah, masih takut, sudah nyaman di rumah. Kondisi masih rawan, belum ada vaksin. Oke. Udah biasa masak di rumah, ternyata nggak repot-repot amat dan jauh lebih hemat. Oke. Betul. Ya, Setuju. ya. Jadi yang jawab Bu Devi Sofia itu yang yang paling menggambarkan sebenarnya ya. Jadi udah biasa masak di rumah, ternyata nggak repot-repot dan jauh lebih hemat. Tapi saya tambahin satu lagi. Dan bisa posting di Instagram atau di Weibo kan gitu kalau di sana. jadi dia bisa show off gitu loh. Gue bisa masak loh kayak gini loh. Apa? Jadi senang gitu ya. Bisa masuk kalau di China kan nggak ada Facebooknya ya, dia pakai aplikasi sendiri tuh. Nah dia bisa share seperti itu. Nah ternyata menyenangkan gitu ya. Jadi dan akhirnya efeknya adalah kalau kita lihat di Bloomberg ini beritanya, ini mungkin berubahnya permanen gitu loh. Jadi akhirnya orang sudah terbiasa tidak makan di luar. Dan ini struggling untuk pebisnis yang bergerak di bidang kulineri seperti itu. Especially yang sebenarnya yang hawkers ya, artinya yang untuk di mes ya, orang-orang berkerumun seperti itu, makan rame-rame seperti itu. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, more big employers, ini ada CNBC, more big employers are talking about permanent work from home positions. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya contoh saya di tempat saya berbisnis selama 11 tahun terakhir ini di Prudential ya, saya cerita. Gitu. Nah, waktu saya pertama jadi bergabung, dulu saya konsultan, terus saya gabung di Prudential tahun 2009 ya, karena saya bisa develop peoples di situ. Nah, jadi dulu itu kita training itu ke Jakarta tuh, bayangin. Dulu dari Cikupa teman saya ke Jakarta ke Sudirman itu bisa 1,5 jam. Terakhir 3 jam. Terakhir 4 jam, bayangin Bapak Ibu, pergi jam 5, jam 4 baru jam 9 baru sampai gitu ya. Nah, setelah itu habis itu kan perusahaan berpikir harus buka cabang. Kalau yang di tempat yang sales productivity-nya tinggi, misalnya di Jawa Tengah buka satu branch office. Terus habis itu di Medan buka satu branch office, sales office istilahnya, untuk menangani tim pemasaran di situ. Di Bali gede nih buat satu, di Bandung buat gitu. Akhirnya ada beberapa semacam sales office ya untuk supportingnya tenaga pemasaran di situ. Nah, pas begitu COVID-19, semuanya online. Bener nggak? Training online, apa segala macam online, orang nggak disuruh datang. Akhirnya apa? Bisa jadi itu jadi over capacity gitu ya. Kan trainingnya tadinya kan diadakan satu di Semarang, satu di Bandung, satu di Jakarta, satu di Denpasar, satu di mana. Akhirnya sekarang gabung satu di Jakarta. Yang cuman mereka ganti-gantian. Dan kalau ganti-gantian itu kan lama-lama orang berpikir kalau materinya sama-sama ya udah direkam aja.
kenapa mesti harus selalu live kan kira-kira begitu supaya kita bisa belajar. Kalau konsep belajar digital itu selalu bilang konsep belajar digital itu orang punya kebebasan untuk memilih, bukan dipaksa untuk harus mantengin layar gitu ya. Kayak gitu. Dia harus milih, oh kalau ini topiknya ini, oke, saya bisa ini ada rekamannya, kalau ada rekamannya mungkin nanti saya bisa nonton seperti itu. Seperti itu konsep-konsep belajar digital. Nah, jadi bisa jadi ke depan berpikir, loh ini kok banyak banget ya ini karyawan di mana-mana, tadinya kok kayaknya harus ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini. Sekarang satu aja di Jakarta cukup gitu ya. Orangnya juga tadinya harusnya satu tempat itu misalnya ada 10 cabang sales office, satu cabang itu ada 10 trainer, berarti ada 100, sekarang cuma butuh 10, berarti 90 lagi kemana? Nah itu hal seperti itu employers juga mulai berpikir gitu ya. Ini ada permanent work from home position nggak gitu? Atau pengurangan seperti untuk survive. Nah, tapi di satu sisi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pengurangan automatically kalau kita bekerja dari rumah kan bisa jadi penghasilan kita berkurang ya karena yang pertama itu uang makannya nggak ada, yang kedua uang transport nggak ada. Tapi dilihat dari sisi lain sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu 2 jam 3 jam yang harusnya untuk transport pulang pergi atau bahkan sampai 5 jam itu untuk hal yang produktif, berarti Bapak Ibu sebenarnya bisa menggantikan, mensubstitusi penghasilan itu dengan pekerjaan lain yang mungkin freelance dan sebagainya. Di satu sisi kalau kita sebagai pebisnis, kalau ternyata kita bisa melakukan restrukturisasi dan kita mengurangin namanya cost untuk kita memantau semuanya, artinya kan kalau bisnisnya lebih kecil kan kita mantaunya lebih kecil. Kita punya kesempatan untuk apa? Punya kesempatan untuk diversifikasi bisnis kita gitu. Jadi harusnya kita mikirin bisnis kita, tapi karena udah sangat simple, sangat structurized dengan digital, ternyata kita punya waktu untuk berpikir yang lain. Nah, jadi akhirnya kita bisa melakukan ekspansi bisnis atau kita melakukan diversifikasi bisnis kita. Seperti itu. Nah, hal seperti ini bisa jadi permanen Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya begini, kapan ini berlalu COVID? Kalau sudah berlalu nanti kita akan begini, begitu. Saya khawatirnya nggak akan pernah sama lagi. Jadi ini game changer. Pada saat COVID berlalu, itu tidak akan pernah sama lagi. Seperti yang kasusnya di Wuhan tadi. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah wabah COVID-19 selesai? Ini terjadi normal yang baru karena habit permanen baru udah terbentuk. Jadi ada, Bapak Ibu sering dengar ya, ada butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru dan 90 hari untuk membuatnya lebih permanen seperti itu. Nah, ini kita udah 2 bulan ya, 2 bulan kasus corona pertama kali 2 Maret. 2 Maret, 2 April, 2 Mei. Ya, ini udah hampir mau jalan ke 3 bulan. Kemungkinan besar sampai akhir tahun karena kasusnya belum puncak-puncaknya juga. Nah, kemungkinan besar ini bakal menjadi habit permanen baru seperti itu. Nah, kita bisa beradaptasi atau enggak dengan kondisi itu. Nah, yang mau kita bahas ini apa yang bisa kita lakukan saat ini? Bukan hanya melakukan nanti, tapi saat ini apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Jadi, prinsip saya adalah kalaupun kita pelan melakukannya, tapi at least kalau kita melakukan sesuatu ada aksi, ada reaksi seperti itu. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu, ya kita nggak akan mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, bereaksinya bisa jadi saat ini, bisa jadi nanti, at least kita sudah melakukan sesuatu sepelan apapun daripada kita hanya diem gitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini di masa transisi seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan yang pertama hal-hal simple. Either kita sebagai business owner atau sebagai top management, kita bisa cek productivity evaluation. Nah, boleh Pak Adi polling yang kedua ya. Oke, saya mau ada polling dulu Bapak Ibu. Polling yang kedua. Oke, ya Bapak Ibu boleh pilih ya polling yang kedua ini. Berapa lama waktu Anda untuk meeting dan training dalam sehari ya? Ini meeting dan training ya. Kurang dari 2 jam, 2 sampai 4 jam, 4 sampai 6 jam, lebih dari 6 jam. Silakan Bapak Ibu boleh dijawab. Ya, karena ini pertanyaan yang penting. Karena kalau sekarang cenderung orang-orang top management itu cenderung menyuruh timnya untuk training dan meeting, which is good. Tapi jadi bisa jadi sangat berlebihan seperti itu. Jadi tidak bisa membedakan antara meeting itu coordinating, training dan produktif seperti productivity. Boleh di-share Pak hasilnya?
Ya, oke. Nah, kurang dari 2 jam, oke. 2 sampai 4 jam, 4 sampai 6 jam. Nah, ini udah berubah Bapak Ibu. Pada saat awal-awal saya bawain materi ini, mungkin sekitar pertengahan Maret atau akhir Maret gitu, itu eh, yang bawah itu banyak banget itu, lebih dari 6 jam itu banyak banget. Itu bisa sampai 30%, 40%. Ini udah hampir nggak ada ya. Berarti sekarang udah mulai orang juga udah mulai tahu gitu ya. Bukan harus disuruh ikut training terus ini segala macam. Nah, ini 4 sampai 6 jam masih lumayan banyak, tapi 2 sampai 4 jam itu cukup ideal Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau lebih itu juga bisa jadi kita nggak produktif. Makasih Pak Adi hasilnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa bedain tuh. Kalau kita misalnya seorang sales, pada saat kita menyapa klien kita, itu adalah aktivitas produktif. Pada saat kita ikut training, pada saat kita ikut briefing, itu adalah aktivitas yang lain, bukan aktivitas produktif gitu ya. Pada saat kita training itu learning. Pada saat kita apa namanya coordinating meeting itu ya coordinating gitu ya. Nah, jadi kita harus paham yang mana tuh aktivitas produktif. Aktivitas produktif itu adalah aktivitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa menjadi uang seperti itu ya. Either Bapak Ibu part of supply chain-nya atau Bapak Ibu ada di front line-nya misalnya seperti seorang sales seperti itu, atau misalnya ada di tengah-tengahnya seperti itu. Tapi aktivitas yang ada pertukaran barang dan jasa atau dan masuk nanti supply chain. Kecuali Anda seorang HRD ya itu berbeda ya. Memang harusnya ngasih training dan segala macam. Tapi misalnya kita seorang bukan bagian dari HR di tim kita gitu ya. Nah, kita harus melakukan job desk kita. Dan kita sebagai pemimpin, kadang-kadang anak buah kita bingung gitu ya. Apa ya harus lakukan gini? Akhirnya apa? Karena kita bingung, kita suruh semuanya training. Kita suruh semuanya meeting, all the time meeting gitu. Tapi lupa gitu bahwa kita ini harus create values gitu ya. Nah, create values. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu coba mulai dicek. Kalau misalnya anak buah Anda bingung, that's not their fault gitu ya. Kalau menurut saya itu bukan kesalahan mereka, itu kesalahan kita karena kita nggak bisa kasih mereka kerjaan atau kasih mereka hal yang produktif. Kalau mereka training terus all the time sampai mabok Zoom, istilah sekarang udah ada mabok Zoom, itu juga kita yang nggak tahu porsinya, kita nggak bisa ngasih mereka oke, yang ini aja ikutin ya, yang ini priority dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau kita nggak bisa kita bisa kasih pengarahan atau kita kasih insight yang mana yang harus diikutin, bisa-bisa nanti anak buah kita feels like kalau mereka training dan meeting mereka sudah bekerja. Nah, itu hal yang kita mau hindari, Bapak Ibu. Training dan meeting itu bukan bekerja gitu. Itu adalah koordinasi dan belajar. Porsinya bekerja itu adalah yang dibilang adalah produktif gitu ya. Jadi yang mana yang bisa terjadi pertukaran barang dan jasa either Anda di front line atau di tengah-tengah seperti itu atau di awal seperti itu. Jadi kita harus cek seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus kreatif yang berpikir tim kita. Nanti saya bisa cerita apa yang saya kerjakan di industri saya. Di bagian selanjutnya. Oke, ada chat nih, saya baca dulu ya. Oke, ya, nanti ya bisa dibagikan materinya. Oke. Nah, yang selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan jualan produk dan jasa ke jualan sistem. Contoh, misalnya Anda jual kue ulang tahun. Ini contoh ya, kue ulang tahun. Seperti itu. Itu udah bisa tahu. Harga pokok produksi orang tahu, oh, paling sekitar 100 ribuan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jual 300 ribu, 400 ribu, oh berarti untungnya sekitar segitu. Nah, kalau Anda jual produk atau jasa, itu bisa diukur dan dibandingkan. Seperti itu. Bisa diukur dan dibandingkan ke yang lain. Bisa dibanding-bandingkan, jual murah dan sebagainya, cara yang lebih murah dan sebagainya. Nah, tapi kalau Anda jual sistem, nah ini blue ocean sebenarnya seperti itu. Contoh kayak tadi kue ulang tahun. Anda jual kue ulang tahun ya, misalnya gitu ya. Anda bakery. Nah, tapi Anda buat gini, pesta ulang tahun online. Nah, kira-kira gitu. Jadi kue ulang tahun bukan yang pertama, bukan main hidangan utama lah, main course-nya dari produk Anda, tapi ada pesta ulang tahun online gitu ya. Nanti kue ulang tahunnya ditaruh di tempat yang ulang tahun, terus yang lain-lainnya Zoom meeting bareng gitu ya. Terus habis itu misalnya yang ikut partinya itu ya, party online-nya itu semuanya dikasih slice kue-kuenya ya, slice kue-kuenya kita makan bersama ya, potong kuenya habis, tapi dipotong tapi semuanya makan bareng-bareng di rumah masing-masing. Terus habis itu ada kolase lagu-lagunya, happy birthday to you dan sebagainya, nah kira-kira gitu kan. Nah, itu jadi memorable. Jadi
Jadi kalau itu dijual misalnya 5 juta, orang belinya bukan karena rasa kue ulang tahunnya lagi, tapi orang belinya karena memory preservation. Jadi artinya apa? Hal yang kayak gini, ini mungkin nggak terjadi lagi 10 tahun lagi, 20 tahun, mungkin 100 tahun lagi. Tapi this is like a chance to preserve your memory gitu loh. Jadi jangan jualan produk atau jasanya, tapi jualan ini kejadian yang bukannya mengerikan, tapi ini langka loh kayak gini. Jadi barang itunya sama, itu kalau NLP kita bisa lihat itu namanya reframe. Kejadiannya sama, bingkainya berbeda. Nah, jadi pada saat kita memberikan orang bingkai yang berbeda, oh iya ya, ini kan jarang-jarang ya udah ulang tahun pas corona begini, tahun depan mungkin nggak terjadi. Nah, jadi jualan sistem seperti itu contohnya, misalnya kayak buka puasa online dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Anda punya warung makan nih. Nah, Anda warung makannya ya itu kayak buka puasa online ya, masing-masing di rumah masing-masing makan, tapi ada kolasenya, ada lagunya dan sebagainya gitu. Nah, terus apalagi misalnya jualan sistem, contoh kayak Anda buka kursus musik seperti itu, atau kursus people development dan sebagainya. Kalau misalnya Anda jualan produk, dia satu kali beli seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda jualan sistem, ya dia misalnya online musik course ya. Habis itu nanti ada online online show konser gitu ya, online Instagram atau ke sosial media, habis itu nanti viral dan sebagainya. Itu namanya jualan sistem gitu. Dan mereka ada namanya kalau jualan produk dan jasa dia satu kali, tapi kalau jualan sistem dia bisa berkali-kali. Itu either reselling atau mungkin bisa jadi membeli sesuatu yang baru ya, upgrading dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah bedanya antara jualan produk atau jasa ke jualan sistem. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, jualnya sistem gitu. Jangan jual produk dan jasa karena sistem itu diukur bukan dari harga pokok produksi, tapi diukur dari value yang diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nanti di bagian akhir saya kasih satu rumus untuk hal yang ini. Stay tune ya Bapak Ibu. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan nih? Dari kompetitor jadi pelanggan. Misalnya Anda dan kompetitor Anda itu in the same playing field gitu ya, di tempat permainan yang sama gitu. Anda expert di bidang yang sama gitu ya, tapi Anda punya kelebihan ini dibanding kompetitor Anda, dan kompetitor Anda punya kelebihan ini dibandingkan Anda, seperti itu. Nah, untuk saat ini kenapa nggak kolaborasi aja gitu loh. Jadi pelanggan atau Apple sama Samsung aja saling supply ya sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi coba lihat kompetitor itu seperti pelanggan gitu. Mungkin dulu tadinya jualan produk mungkin B2C seperti itu. Apa yang bisa B2B ya sama kompetitor kita? Contoh kita jualan expertise kita jualan apa segala macam tanpa kita bisa membuka mungkin rahasia dapur kita dan sebagainya. Nah, itu. Jadi coba lihat peluangnya ini adalah kompetitor kita bisa nggak jadi pelanggan kita. Misalnya kayak saat ini mereka nggak ngerti ngapain gitu kan. Ya udah, mereka pengen bayar kita untuk jasa pengajaran dan sebagainya. Ini contoh ya. Ya sudah, kita buat satu skema aja supaya kita bisa ngajarin mereka, dan di satu sisi kita bisa bekerja sama gitu ya. Kalau saya selalu berprinsip, saya nggak punya kompetitor ya kalau bekerja di bidang apapun ya. Bagi saya sekompetitor apapun itu masih bisa berbisnis sama mereka gitu. Kalau saya selalu berpikir gitu. Jadi saya nggak pernah nganggap misalnya saya di Prudential, asuransi lain itu kompetitor. Kalau bagi saya, even asuransi lain pun saya bisa melakukan bisnis kok. Nggak mesti tentang asuransi, tapi saya bisa develop sistem untuk mereka tanpa harus pakai bendera Prudential, saya bisa juga melakukan itu gitu. Jadi saya terbiasa melatih tidak menganggap orang-orang itu kompetitor. Saya selalu menganggap itu bisa jadi bagian dari supply chain seperti itu. Nah, juga margin evaluation. Nah, coba dicek ya. Margin itu kan berarti ada keuntungan bersih, keuntungan kotor dikurangin cost gitu ya. Nah, kalau Anda sebagai pebisnis, coba dicek nih. Seperti tadi yang di awal-awal saya bilang tadi. Kalau semuanya work from home, berapa persen keuntungan tentu yang bisa Anda tolerate gitu ya. Berapa persen keuntungan bisa tolerate. Tapi di satu sisi mungkin keuntungannya margin bersihnya turun. Tapi di satu sisi Anda punya waktu untuk berpikir, Anda punya waktu untuk untuk mengembangkan bisnis, mendiversifikasi bisnis seperti itu. Nah, cari level toleransi yang Anda bolehkan, gitu. Misalnya, oke, ini boleh turun nih, 40%, katakanlah gitu. Turun, jadi sekarang margin cuma 60%. Tapi 40% saya bisa substitusi dengan
yang lain seperti itu. Toh ini ujungnya 100%. Nah, itu teman-teman supaya kita nggak stuck di satu bidang. Misalnya gini, kalau kita misalnya di satu sisi nih sebagai pebisnis, kok ini turunnya begini ya, seperti itu. Terus kita hanya sudah coba tapi ternyata effortnya sangat tinggi, ya mungkin kita mulai bertoleransi aja. Oke, kondisi sekarang toleransinya segini, tapi gimana cara substitusinya ya di tempat yang lain atau di bidang yang lain. Nah, sama kalau Anda sebagai karyawan, mungkin Anda berkurang nih penghasilannya gitu ya, berkurang penghasilannya sebagai seorang karyawan karena mungkin uang makan, uang transport nggak dikasih lagi ya. Even mungkin kayak THR juga mungkin agak khawatir nih apa dibayar atau enggak kira-kira begitu. Tapi lihat dari sisi lain, Anda punya 2 jam kalau Anda kayak saya di Jakarta ya, 2 jam pergi di awal, 2 jam pergi di akhir, which is saya bisa 4 jam. Itu beberapa teman-teman saya bilang saya pengen 4 jam ini saya pengen pakai hal yang produktif. Anda bisa coba macam-macam. Jadi digital marketers bisa, jadi kalau online marketing untuk properti bisa, kalau kayak online marketing untuk insurance bisa, karena sekarang mau nggak mau kayak insurance kayak di Prudential juga sudah bisa sekarang closing online. COVID ini yang memaksa perubahan itu. Tadinya kan nggak bisa gitu ya, nggak disetujui oleh AJI, nggak disetujui oleh OJK, tapi COVID memaksa gitu. Demikian juga yang online marketing dan sebagainya. Jadi kita berkurang di sini nih karena jam kerja kita berkurang gitu. Tapi di satu sisi bagaimana menambahkan? Kita mulai toleransi aja daripada kita fear zone gitu tadi ya, kita menggerutu misalnya atau kita kesal gitu ya. Coba cari saya bisa substitusi di mana nih ya penghasilan. Itu kalau Anda sebagai employee. Tapi kalau Anda sebagai employer, Anda bisa lihat juga gitu, yang mana yang bisa saya diversifikasi atau mungkin startup yang bisnis yang baru seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu, kalau enggak kita nanti bisa di fear zone, kok turun terus. Jadi kita nggak move on, kita hidupnya takut gitu ya dengan bisnis kita gitu. Padahal sebenarnya COVID ini memaksa kita untuk sangat kreatif untuk berpikir out of the box ya. Boxnya udah nggak ada lagi bahkan ini. Nah, oke. Nah, juga bisa jadi digitalisasi bisnis gitu ya. Nah, juga digitalisasi bisnis artinya gini. Kendalanya orang ini kalau sekarang orang-orang yang pebisnis yang saat ini atau orang-orang yang expert di bidang saat ini, itu kendalanya bukan teknis gitu ya. Tapi kendalanya non teknis. Contoh kayak tadi saya bilang tuh, gimana sih Jack ngundang orang meeting Zoom, gimana sih polling, gimana sih ini, gimana sih itu. Kalau gue buat konten itu, saya buat konten itu gimana sih? Kan konten itu kan cuman panca indera cuman 2 tuh, mata sama telinga. Gimana caranya supaya mulutnya juga bisa merasakan konten saya itu, misalnya gitu, contoh kayak makanan gitu ya. Terus semuanya semua panca indera bisa gini. Nah, itu gimana tuh? Terus habis itu leads gimana? Biasanya saya ketemu orang nih, Jack, ketemu orang gitu. Ketemu orang, sapa orang gitu ya. Terus habis itu kok sekarang gimana cara saya dapat data gitu ya. Nah, gimana cara dapat data seperti itu? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah kendala orang sekarang ini gitu. Jadi digitalisasi bisnis itu masalahnya itu adalah banyakkan orang habis waktunya dibuat konten seperti itu. Jadi membuat konten. Nah, yang saya mau share di sini adalah jangan sampai Bapak Ibu kalau memulai bisnis secara digital itu Bapak Ibu habis waktunya habis untuk membuat konten gitu. Jadi aktivitas produktif Bapak Ibu untuk mencari leads. Kalau di digital marketing ini saya mungkin nggak bisa sharing banyak di sini. Jadi tapi digital marketing itu namanya sales funnel gitu ya. Dari lead sampai dia decision, sampai dia action untuk beli itu ada tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, kalau kita masih stop di konten, artinya kita baru buat kontennya aja, itu kita belum melakukan strategi, either strategi tarik atau strategi dorong. Kalau ini saya bahas sedikit ya. Kalau di digital marketing bisa strategi tarik, bisa strategi dorong. Strategi tarik, either Anda pasang status atau pasang di IG Ads atau FB Ads. Kalau strategi dorong itu Anda sapa satu-satu klien Anda either lewat email atau lewat broadcast dan sebagainya. Nah, jadi kendalanya adalah pada saat saya mau menyapa atau pakai strategi tarik atau strategi dorong, saya mau pakai konten apa. Nah, itu Bapak Ibu jangan sampai habis waktu di situ. Nah, salah satunya saya develop sistem di bidang saya supaya tim saya itu jangan habis waktunya untuk membuat konten seperti itu. Udah, tugas utamanya adalah menyapa, mencari leads dan sebagainya, yaitu
Jadi kontennya jangan sampai suruh mereka mikir gitu loh. Nah, poinnya adalah bedakan antara aktivitas yang mereka kira-kira nggak memahami, nggak kuasai, itu cepat ambil alih, entah either Anda buat sendiri atau Anda subkonkan, tapi jangan sampai mereka yang suruh berpikir gitu, karena mereka juga belum pernah sebelumnya seperti ini. Gitu. Ini saatnya Anda menunjukkan kualitas kepemimpinan Anda di sini. Ya. Nah, konten digital bisa macam-macam ya. Bisa entertain, bisa educate, bisa engagement. Ini salah satunya bidang yang sekarang ini yang lagi lakukan breakthrough ini bagus sekali, ini engagement seperti itu. Jadi ada 85 orang kita engage bersama dan ada value yang diberikan kepada teman-teman seperti itu. Dan teman-teman ada content entertain ya, content entertain mungkin yang content entertain itu nggak selama harus lucu-lucu kayak TikTok sebagainya. Entertain itu adalah bagaimana orang memandang kita gitu ya, orang memandang kita mau dilihat seperti apa. Tapi tampilkan sisi genuine Anda. Kalau saya content entertain saya nggak bisa lucu-lucu kayak TikTok gitu ya, tapi saya content entertain saya kayak hal simpel, misalnya kayak buat TV biasa jadi TV smart gitu ya, gimana caranya gitu ya, tinggal modalnya di bawah 300.000, atau contohnya buat wire earphone Anda jadi Bluetooth earphone, gimana caranya, modalnya cuma di bawah 100.000 gitu atau 50.000 gitu, hal seperti itu. Misalnya konten entertain saya bagaimana Zoom meeting yang produktif gitu. Juga nggak mesti semuanya pakai Zoom, pakai WhatsApp sekarang udah bisa 8 orang, itu penjelasan-penjelasan seperti itu. Misalnya kayak bagaimana membuka WhatsApp dari WhatsApp mungkin ini hal yang simpel gitu ya, tapi nggak semua orang tahu loh buka WhatsApp dari PC gimana gitu. Nah itu konten entertain saya gitu ya, ke kenalan-kenalan saya. Nah konten educate adalah konten yang Anda mau educate klien Anda seperti apa, seperti itu ya. Artinya di sini lebih ke arah knowledge sharing seperti itu. Dan engagement itu artinya pada saat dia memutuskan untuk membeli satu produk atau jasa, dia ingatnya Anda, seperti itu engagement gitu. Nah, terus juga bedakan iklan sama sales call. Yang tadi saya bilang, iklan tuh strategi tarik, kita pasif, sales call itu strategi aktif, kita mendorong. Jadi kalau misalnya kita di bidang penjualan, bisa pasang status, tapi itu pasif ya. Kalau misalnya yang baca atau yang lihat status itu tidak sesuai dengan profil target segmen market kita mau pasang iklan seberapapun dan semahal apapun nggak akan efektif. Jadi kita pertama harus tahu juga segmen market kita mau tuju seperti apa. Juga sales call itu lebih produktif ya, lebih aktif karena kita lebih menyapa satu-satu gitu. Nah, ide-idenya juga untuk jejaring klien ini bisa kayak training atau seminar, webinar seperti itu. Nah, coba dilatih tim Anda gitu ya, dilatih untuk misalnya tadinya di pabrik gitu ya. Nah, sekarang salesnya kerjasama nih sama orang yang di pabrik misalnya situ ya. Nah, undang nasabah-nasabahnya, ceritakan tuh apa loh yang kita kerjakan ini seperti ini, seperti nah itu adalah training seminar seperti itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi expertise dari tim Anda itu tetap bisa terpakai gitu. Demikian juga antar bagian tuh. Nah, antar bagian misalnya yang tadinya cabangnya di Papua ngajari studi kasus Papua gimana sama orang di Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu tuh sebaiknya dikelola sebagai profesional karena ingat Bapak Ibu, sekarang ini sangat sungguh menantang ya Zoom meeting ini. Jadi lebih dari 75 menit, ini saya udah bicara berapa menit nih? Udah hampir setengah jam ya. Setengah jam 40 menit. Lebih dari 70 menit orang udah survei, itu tuh nggak efektif. Maksimum 90 menit. Lebih dari itu orang udah nggak mau lagi Zoom. Terus habis itu materinya kalau nggak menarik banget, sekarang ini bisa 1 jam yang sama, itu bisa ada 5 sampai 6 acara Zoom yang berbeda gitu ya. Jadi pastikan itu seperti Bapak Ibu ini kan tidak berbayar ya. Tapi jangan pernah kalau mengadakan acara itu walaupun tidak berbayar, jangan pernah take it for granted gitu ya. Artinya ya udahlah gitu aja, yang penting nggak berbayar gitu ya. Bapak Ibu memang tidak membayar untuk ngadain ini, tapi Bapak Ibu menyediakan waktu gitu ya. Jadi kita pun kalau kita memberikan materi seperti saya memberikan materi ini saya persiapkan, saya rehearsal sendiri, Ibu. Kenapa? Karena saya pengen orang yang bisa ikut training ini bisa mendapatkan sesuatu. Nah, seringkali saya lihat karena dia free gitu ya, take it for granted gitu ya, yang penting diadakan. Nah, coba hindari hal seperti itu kalau Bapak Ibu mau buat di perusahaan Anda masing-masing. Create values gitu ya, jadi orang yang ngikutin walaupun itu adalah internal customer Anda, tapi pada saat dia itu dia bisa bisa dapat value. Juga training nggak mesti selalu harus technical gitu ya terkait sama produk kita. Coba misalnya kayak Bapak Ibu trainingnya hal-halnya memudahkan mereka kerja lebih baik. Contoh training Google Form gitu ya. Saya ngadain seperti itu loh. Sekarang lucu ya, Google Form itu kok kayaknya penting diadakan.
saya educate kasih engagement ke klien saya, ayo kita belajar Google Form yuk, gitu. Mungkin hal yang lucu ya, tapi untuk beberapa teman-teman yang usianya 40 tahun ke atas, tadinya kan nggak perlu ya, tapi sekarang kok jadi perlu ya, kita bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa bisa get data dari Google Form, kita bisa tahu persepsi orang, persepsi klien kita, nah seperti itu dengan mudah dan gratis gitu ya, dan nggak perlu ribet banget, bisa di-embed langsung ke HTML kita di website kita seperti itu. Nah hal seperti itu mungkin perlu diajarin ke tim Anda gitu ya, jadi nggak mesti selalu harus kayak ini, tapi mungkin skill-skill baru seperti tadi kita bahas di awal, skill-skill baru yang memudahkan mereka bekerja seperti itu, yang memudahkan mereka beradaptasi dengan kondisi COVID-19. Dan juga kalau misalnya Anda seorang sales, bisa pakai group selling online seperti itu, kumpulin klien-klien Anda, misalnya kayak ada tuh teman saya, dia distributor benih ya, benih makanan, dia kumpulin aja, biasanya kan kumpul di hotel, di Bogor, di Bandung gitu, sekarang kumpulnya online begitu. Nah, tapi online itu memang kita nggak bisa servis ya, nggak bisa mereka jadi makan, tidur di hotel bintang 5 dan sebagainya. Tapi apa yang bisa kita bagikan gitu ya, sehingga mereka mau datang untuk bertanya. Untuk jadi saya ini ada chat, jadi saya agak sedikit ini untuk bisa bareng-bareng berdiskusi seperti itu. Oke, silakan kalau mau ada yang mau tanya. Sudah diingatkan sama ini. Sorry Pak Adi, gara-gara saya baca chatnya Pak Adi, saya langsung jadi loncat. Silakan mau nanya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh tanya langsung. Tadi saya udah tawarkan di grup, tapi kelihatannya belum ada. Tapi ada beberapa yang japri saya soalnya. Mereka mau tanya, Mas Jack, tadi terkait dengan mengencourage team member ya. Jadi kan di kondisi work from home ini, salah satu tantangannya kan karena kurang arahan gitu ya, karyawan nggak terlalu aktif, mereka nggak memanfaatkan waktu yang ada karena memang arahannya nggak ada. Beberapa organisasi yang saya kenal, maksudnya termasuk saya juga gitu, di perusahaan saya tuh mereka kasih saya kesempatan untuk nggak melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan gitu, karena memang operasional kan tertutup. Jadi dia kasih kesempatan buat kita, pokoknya kamu gunakan manfaat kamu untuk belajar, tingkatin skill kamu, kompetensi kamu gitu kan, banyak tuh webinar, online training gitu. Kalau memang berbayar, kalau perlu nggak apa-apa, nanti biar di reimburse sama kantor. Jadi artinya perusahaan tuh ngasih kesempatan banyak gitu. Tapi kenapa ya kalau dari saya itu, kadang-kadang udah keenakan gitu, malah pusing gitu, males, udahlah, jadinya malah nggak kepake. Jadi pertanyaannya mungkin lebih gimana ya caranya untuk mengencourage diri kita supaya lebih aktif untuk untuk lebih banyak belajar, meningkatkan kompetensi, skill, itu gimana ya Mas? Oke, ini berarti pertanyaan untuk ke diri kita ya. Kita gimana supaya seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu selalu berprinsip kayak gini. Kalau saya selalu berprinsip, saya tidak pernah dibayar, tapi saya belajar gitu ya. Kok saya belajar, tapi kok saya dibayar ya? Kira-kira seperti itu. Nah, saya selalu punya prinsip seperti itu. Saya nggak pernah dibayar loh melakukan sesuatu itu. Saya cuman, ini saya lagi belajar, tapi kok saya dibayar ya? Gitu, kayak bonus gitu. Nah, jadi pada saat kita punya prinsip seperti itu, kita nggak pernah merasa kayak dibayar, tapi kita seperti belajar. Kita tuh kita selalu pengen belajar, kita selalu pengen tahu hal yang baru, dan yang paling terpenting itu adalah you have to decide where you are going to. Misalnya Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu mau kemana gitu loh. Nah kalau Bapak Ibu tahu mau kemana, habis itu Bapak Ibu harus tahu kalau misalnya saya mau ke sana tuh, jalannya lewat sini. Saya harus tahu apa, harus bawa ini, harus bawa apa segala macam. Nah kalau Bapak Ibu ngerti visi dan misi Anda pribadi, Bapak Ibu you never waste your time to learn gitu. Bapak Ibu cari tahu apa yang bisa dipelajari saat ini supaya saya bisa mencapai visi dan misi saya pribadi. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu, ini saat yang paling tepat untuk Bapak Ibu, karena kita banyak waktu untuk berpikir, jadi ini salah satu saat yang tepat untuk Bapak Ibu memikirkan ulang apa visi misi pribadi Anda. Kalau dulu kita nggak punya waktu me time yang banyak ya, waduh nggak ada waktu me time nih. Me time itu bukan untuk me time kita luluran, kita nonton Netflix, bukan me time untuk berpikir gitu loh. Kita udah sampai mana, kita udah sejauh apa gitu ya, kita mau kemana ke depannya. Ini banyak waktu sebenarnya kita untuk berpikir seperti itu. Nah gitu, jadi sebenarnya Bapak Ibu ini kesempatan seperti itu, kesempatan untuk Bapak Ibu bisa merestrukturisasi, mereka ulang gitu ya. Oke, saya harus belajar ini. Mungkin hal yang kayak nggak nyambung misalnya kayak saya harus belajar nih tentang apa namanya itu ya, kayak hal simpel lah, Google Form atau apa segala macam yang berkaitan sama ini, yang memudahkan kerja saya gimana seperti itu. Nah Bapak Ibu coba lihat itu bukan hanya
hard skill, tapi lihat juga hal yang supporting skill juga, yang mana hal yang bisa mendukung Bapak Ibu bisa kerja lebih baik, hidup lebih baik seperti itu. Nah, kalau jawaban saya Mas Adi itu lebih ke arah visi misi kita pribadi sama lebih ke arah perspektif Bapak Ibu apakah bekerja kalau untuk dibayar untuk bekerja. Kalau saya merasa sampai sekarang saya itu belajar aja, tapi saya dibayar gitu. Seperti itu. Gitu ya Pak Adi ya? Ya, mungkin kalau saya nyambung pertanyaan tadi, kalau tadi kan dari perspektif karyawan ya, bagaimana memotivasi diri gitu. Tapi kalau dari sisi employer, kita punya anak buah, udah kita kasih kesempatan, udah kita kasih, bahkan kita modalin gitu ya untuk belajar, kita mau bayarin loh. Tapi masih juga susah gerak gitu. Perlu nggak ya kita yang sifatnya lebih represif? Kalau tadi kan persuasif ya, tapi kalau lebih represif dengan dibikin KPIs misalnya, dalam 1 minggu harus 4 jam dan harus bisa dibuktikan kayak gitu-gitu, efektif nggak kira-kira Mas? Oke, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Tahun lalu saya udah pakai Zoom begini. Saya suruh orang, pakai Zoom dong, pakai begini apa segala macam. Nggak ada juga yang mau Bapak Ibu. Bener nggak? Jadi nggak, ngapain Jack, masih bisa ini apa segala macam gitu. Taunya sekarang, Bang, saya nggak mesti ngajarin orang ya satu Zoom ya. Orang, saya ngadain training online kayak gini, orang udah ngerti semua Zoom ya, kayak gitu. Nah, kalau saya ngelihat dari sisi saya sebagai employer atau saya sebagai top management, saya ngelihatnya apa yang bisa memaksa mereka. Jadi jangan sampai saya yang memaksa mereka. Kalau saya memanfaatkan aja apa yang COVID-19 ini memaksa orang belajar Zoom semua gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi apa yang bisa kita tim kita itu terpaksa, ya kita buat terpaksa seperti itu. Artinya kan bukan saya memaksa atau orang-orang pakai Zoom segala macam. Orang-orang belajar sendiri kan karena kondisi memaksa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalaupun kita dari posisi karyawan, Bapak Ibu ini seperti tadi kan saya udah bahas tuh Bapak Ibu. Ini this is not the right time to defense gitu loh. Bukan saat yang tepat untuk bertahan kalau karena Bapak, kalau Bapak Ibu bertahan saat ini dan diam aja dan pasrah aja, Bapak Ibu itu yang saya bilang itu yang kemungkinan besar di cabang-cabang ini ada trainer ini, itu bukan orang yang newbie atau fresh graduates, itu orang-orang yang expert di bidangnya kayak gitu. Nah, tapi expertnya adalah expert berbicara langsung sama orang lain, contohnya begitu. Tapi berbicara depan kamera belum tentu Bapak Ibu. Nah, jadi begitu expertise itu tidak kepake di sini, bisa jadi mereka tersisih Bapak Ibu. Who knows gitu. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu kalau memilih mode safe mode sekarang ataupun defense mode, menurut saya sangat berisiko. Sekarang ini harus mode belajar gitu loh. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mungkin masih berpikir nanti akan kembali ke new normal atau segala macam. Saya khawatir nggak akan ada itu kembali lagi new normal gitu. Dan saya khawatir pada saat itu Bapak Ibu kaget nanti. Bapak Ibu nanti kayak pertanyaan itu yang sering kita dengar, who move my cheese? Kok siapa yang mindahin ini semua gitu? Kok saya udah nggak di posisi sama lagi? Nah, Bapak Ibu, adapt now and learn gitu ya. Nggak usah disuruh-suruh sama atasan Anda kayak gitu. Kalau memang Anda bingung, ya Anda minta arahan. Kalau Anda memang udah ada ide, eksekusi aja gitu. Nanti saya akan cerita Bapak Ibu tentang seorang pemuda 23 tahun yang tahun 1665 itu ada di masa seperti ini. Ingatkan saya Pak Adi ya kalau saya lupa ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ya itu jadi dia di usia 23 tahun mahasiswa dan dia di London mengalami masa Great Plague, maut hitam ya, Black Death gitu ya, penyakit campur. Nanti saya cerita itu. Oke, ini ada chat apa nih ya? Pengen cari apa yang bisa memaksa mereka. Kok dipaksa ya gitu ya? Kalau saya sih saya lebih suka menginspire ya gitu. Kalau saya lebih suka ya ini saya share sedikit sebagai sesama top management ya. Saya lebih suka pakai dua hal ya. Satu inspire, kalau nggak peer pressure gitu ya. Jadi saya tidak suka direct pressure gitu. Saya secara karakter saya adalah suka direct pressure kalau secara tes psikologi. Saya pressure langsung orang, tapi itu nggak efektif ya. Sejak beberapa tahun lalu tuh udah saya tinggalkan hal seperti itu karena nggak efektif gitu. Kalau saya dulu masih karyawan, istilahnya saya punya kartu misalnya untuk punish and reward gitu, mungkin bisa. Tapi zaman sekarang kan nggak bisa ya. Kita memimpin lead by transformation, bukan lead by transaction gitu kan.
Jadi transformasi gitu ya. Nah, kalau saya berpikir apa yang bisa menginspirasi mereka seperti itu. Terus yang kedua, apa yang bisa mempressure mereka tapi dari peer gitu ya, dari temannya, bukan dari apa namanya? Bukan dari kitanya yang peer gitu. Contoh misalnya kayak gini nih. Ada Bu Kadek misalnya sama si Bu Sunarsih gitu ya. Bu Kadek ini kok kayaknya susah ya gitu ya. Saya tinggal copy portfolionya Bu Sunarsih gitu ya. Copy di sini, masukin kasih tahu ke Bu Kadek misalnya, Bu Kadek, Bu Sunarsih udah bisa begini loh. Oh iya ya Pak ya gitu. Bu Kadek mau nggak bisa begitu juga. Nah kalau saya lebih suka peer pressure begitu kayak gitu daripada saya langsung pressure kamu nih gimana sih apa segala macam gitu ya. Jangankan orang yang udah gede ya gitu. Anak saya aja digituin, anak saya langsung nanti bisa mentalnya bisa down gitu ya. Walaupun anak saya masih 3 tahun, saya udah menghindari banget tuh kayak gitu. Walaupun dia masih 3 tahun belum ngerti apa-apa, tapi saya menghindari hal seperti itu kayak gitu. Jadi bagi saya ya kalau kayak KPI bisa gitu ya. KPI itu kita seakan-akan kita punya kartu ya, punish and reward gitu ya. Tapi mungkin ini saatnya kita kalau menurut saya ini kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Ini saatnya kita menunjukkan empati kita. Kalau menurut saya, yang paling penting itu ada dua aja. Kalau saya inspire, yang kedua adalah peer pressure gitu loh. Jangan kita yang pressure, cukup peer aja gitu. Tapi caranya smooth gitu ya. Caranya smooth aja. Si ibu ini udah bapak ini bisa ini loh kayak gini. Kira-kira bapak ada kendala apa ya kalau kita buat begini? Kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Jadi jangan kalau sekarang ini pressure udah dari mana-mana Bapak Ibu. Pressure dari mereka aja udah ketakutan pressure kalau nanti saya di layoff gimana. Kalau jangan kita tambahin lagi pressure-nya. Kasihan banget kalau saya tim saya sih. Kalau saya pressure lagi gitu. Bro Edward, boleh dong share sedikit bisnisnya potensinya Blue Ocean? Ya, boleh. Bisnis apa yang Blue Ocean ya? Contohnya Blue Ocean. Kemarin saya ada baca artikel tuh yang mana bisnis lagi turun ya. Bisnis yang lagi turun ya contoh kayak restoran, airplane seperti itu tuh lagi turun. Itu bisnis yang lagi survive yang bisnis berkaitan sama healthcare ya. Healthcare itu contohnya kayak masker gitu ya, hand sanitizer, insurance karena kan orang nyambung-nyambung tuh ya. Kalau rumah sakit naik, dia insurance juga naik. Itu bisnis yang akan bertumbuh terus itu contohnya kayak transportation gitu ya, kurir seperti itu. Nah, karena orang kan di new normal ya, jadi aktivitas nanti untuk aktivitas mengirim itu sangat tinggi sekali karena orang stay at home masing-masing. Contohnya kayak saya biasa ke Jakarta, sekarang saya kirim aja form, udah sampai ke admin saya, sekretaris saya di Jakarta seperti itu. Atau lewat PDF seperti itu. Internet connection itu yang lumayan tumbuh juga gitu. Nah, cuman saya mau tambahin Bapak Ibu, ini sedikit aja ya. Waktunya masih ada Pak Adi ya? Masih, Mas. Masih ya? Oke. Saya mau memastikan. Nah, jadi kalau di dunia digital marketing, itu kita produk itu ada 3. Itu ada candy, ada vitamin. Saya nggak tampilin slide ya. Ada candy, ada vitamin, ada painkiller gitu ya. Nah, kalau candy ini ya kayak ya makan manis-manis ya udah. Candy Crush itu game ya. Itu literally candy gitu ya. Walaupun nggak actually candy karena ngasilin duit banyak ya. Nah, itu candy ya. Artinya orang ya udah gitu. Kalau nggak dimakan ya udah nggak apa-apa, besok-besok nggak. Itu nah. Yang kedua vitamin. Vitamin ini Anda nggak bisa gitu loh hard selling gitu ya. Vitamin ini contoh kayak misalnya bisnis yang edukasi, bisnis insurance gitu ya, atau bisnis jasa lainnya gitu. Itu Anda harus melakukan edukasi, harus ada membuka awareness dari market Anda seperti itu. Nah, kalau yang ketiga bisnis painkiller contoh jualan masker, ya udah Anda tinggal pasang harga murah, sanitizer harga murah, orang beli, pasang iklan Tokopedia, posting harga cocok, orang beli gitu loh. Nah, Anda harus tahu juga ya bisnisnya di mana. Tapi kalau misalnya bisnis yang painkiller itu sangat rentan dunia berubah ya. Misalnya COVID-19 yang berlalu mungkin bisnis masker nggak seramai biasanya. Kan ada beberapa yang lucu-lucu tuh ya di sosmed ya. Saya udah terlanjur nimbun banyak hand sanitizer, ternyata harganya jatuh gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau bisnis painkiller itu bisa berubah. Contoh masker zaman dulu vitamin, masuk kategori vitamin, sekarang jadi painkiller, nanti bisa balik lagi vitamin juga gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bisnis yang sedikit lebih long lasting itu adalah bisnis yang vitamin, karena vitamin itu unsur edukasinya tinggi dan kita bisa di-compare orang bukan hanya harga aja, tapi kita bisa di-compare orang dari benefitnya gitu loh. Kalau misalnya kayak pilih ini, benefitnya apa? Misalnya breakthrough gitu ya.
selain pelatihannya bagus, apa ya benefit-benefit lain yang diterima seperti itu. Nah, terus misalnya di insurance, oh kalau pelayanannya bagus, terus penjualnya atau agennya itu bisa nggak melayani dengan baik seperti itu. Nah, itu bisnis vitamin itu menurut saya lebih long lasting dan lebih strive kalau berbagai macam kondisi. Tapi kalau painkiller itu tetap waspada gitu Bapak Ibu, kalau bisnisnya painkiller nanti begitu 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 berubah lagi tuh strategi bisnisnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang Blue Ocean pilih yang sekarang ini lagi happening seperti itu ya. Saya lanjutin dulu ya materinya ya, udah diingatkan sama Mas Adi nih. Oke. Ya. Nah, ini yang saya lakukan nih di bisnis saya gitu ya. Nah, saya sadar tim saya di ada insurance itu tidak terlalu bisa beradaptasi. Artinya apa? Mereka nggak ngerti Canva. Canva itu adalah aplikasi untuk kita membuat konten-konten digital. Mereka nggak ngerti buat video, bahkan pakai aplikasi sederhana yang gratisan kayak InShot atau Viva Video nggak ngerti. Dan mereka kalau saya suruh habisin waktu untuk belajar itu sayang banget kalau menurut saya waktunya. Lebih baik waktunya mereka habis untuk create leads, menyapa leads, habis itu melakukan aktivitas produktif dibandingkan aktivitas yang untuk persiapan gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang saya lakukan adalah saya memodelkan, ini modeling begitu ada di Wuhan ada, ini sebenarnya bukan hanya untuk insurans, semua penjualan bisa dipakai. Jadi begitu ada di Wuhan, ada wabah di Wuhan, saya langsung modelin itu nih jadi sekitar kalau nggak salah pertengahan Desember. Jadi ini udah jadi. Jadi ini modeling sales cycle yang full digital gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak awal ini gimana kita create awareness gitu ya, supaya dapat data. Nah, supaya dapat data, setelah data, oh ternyata dapat lead qualification, kita harus kualifikasi data-datanya penting gimana. Nah, terus habis itu kita sapa mereka gitu ya. Terus habis itu follow up-nya seperti apa. Dan juga conversion, kalau kita di digital marketing istilahnya bukan selling ya, tapi conversion. Conversionnya seperti apa. Dan baru habis itu setelah dia jadi pelanggan kita, jadi customer, kita buat jadi klien dong ya, klien ya. Klien itu lebih dekat hubungannya. Nah, kita engagement kita seperti apa, educate mereka seperti apa. Dan bisa jadi mereka mereferral atau mereka juga menjadi bagian dari supply chain kita, jadi bagian dari community atau ekosistem yang kita buat seperti itu. Nah, ini semuanya full digital. Nah, kalau bayangin Bapak Ibu, saya suruh tim saya, anak buah saya bilang gini, buatin konten ini. Yang ada itu bisa jadi dia nggak bisa bedakan ini konten ini gunanya untuk apa, nanti dipasangnya kapan. Yang ada akhirnya apa? Di kepalanya si calon orang-orang yang terima konten itu udah penuh dengan berita COVID, tiba-tiba kita kasih lagi, udah penuh sekali gitu ya. Nah, mereka nggak sanggup gitu loh. Mereka nggak sanggup dan menurut saya itulah part saya sebagai pemimpin. Saya ciptain sistemnya gitu loh. Mereka tinggal pakai gitu. Dan terus juga saya coba ubah misalnya contohnya. Tadinya trainingnya produk ya dan cara jual dan sebagainya. Saya ubah. Oke, sekarang kita nggak usah belajar cara jual karena actually teman-teman udah expert di situ. Oke, sekarang kita belajar Google Form yuk gitu. Google Form untuk apa Pak gitu. Google Form itu gini ya, kalau misalnya nanti kita mau evaluasi orang puas nggak dengan pelayanan kamu. Nah, kalau nanya satu-satu kan repot gitu ya. Ya udah pakai Google Form aja. Kalau zaman dulu kan kita tulis, scan apa segala macam. Oh gitu ya Pak. Ya udah kita belajar Google Form. Itu hal-hal yang kayaknya nggak penting dulu ya. Saya ajarin yang gitu-gitu. Terus habis itu apalagi? Ayo kita belajar IG Ads yuk. Saya ajarin IG Ads gitu ya. Oke. Gini loh FB kalau pasang iklan di FB gini, kalau pasang IG Ads ini, tapi harus evaluasi segala macam. Terus habis itu, ayo kita belajar yuk landing page seperti apa gitu ya. Landing page itu artinya kalau ada orang yang tertarik dengan promosi kita atau tertarik dengan kita, itu nanti diarahkannya kemana, web page-nya gimana, terus apa yang ditulis di web page-nya, terus harusnya gimana. Jadi, ayo kita belajar Google Business yuk gitu. Google Business itu apa? Itu kayak kita pakai online store. Jadi, whenever misalnya orang ketik, contoh misalnya teman-teman, rumah saya di kota wisata, teman-teman ketik itu Prudential Kota Wisata, itu nanti muncul tulisan website Prudential Kota Wisata. Itu kalau di teman-teman ketik itu langsung terhubung dengan nomor saya. Saya punya 2 nomor kayak gitu. Nah, itu salah satunya nomor saya gitu. Nah, itu kita belajar gitu-gitu tuh. Hal-hal yang dulu mungkin nggak terlalu penting, ya kita belajar yang gini-gini. Jadi mereka nggak terpressure untuk belajar, mereka senang-senang aja gitu kan. Oh, ini hal yang baru ya, bermanfaat ya kayak gitu. Mungkin beberapa Bapak Ibu juga mungkin nggak kepikiran tuh ada Google Business, Google Form, juga misalnya
uh, SEO, search engine optimization, misalnya juga atau buat web page untuk landing. Web page juga saya nggak suruh mereka buat gitu ya. Gitu saya bisa buat web saya sendiri gitu. Saya belajar buat web gitu. Saya bilang mereka tell your story aja seperti apa, kontennya apa, fotonya seperti apa. Nanti saya buatin web page untuk Anda gitu supaya Anda lebih mudah untuk beraktivitas seperti itu. Jadi ada hal yang saya ajari dan saya suruh mereka bisa, tapi ada hal yang saya take over. Misalnya contoh kayak di web page-nya itu, misalnya kayak misalnya teman-teman lihat ini di web page saya, contoh tadi saya ketik ya, coba itu ini web page saya itu kan ada yang di bawahnya, kalau teman-teman ada kesempatan ini ya, itu kan di bawahnya ada kuesioner gitu ya. Nah, kuesioner itu bukan saya yang buat. Kalau saya yang buat, berarti datanya masuk saya dong ya, gitu. Nah, saya pengen mereka buat masing-masing, tinggal nanti linknya di embed HTML, dimasukin ke websitenya web page-nya mereka. Jadi di web page-nya mereka itu ada apa namanya? Ada Google Form seperti itu, dan mereka bisa apa namanya itu bisa memantau gitu. Nah, saya udah kirim ini saya ya, website saya itu contoh aja gitu. Nah, jadi ada bagian tertentu saya buatkan, ada bagian tertentu kamu buat ya. Kamu buat bukan untuk apa-apa, kamu belajarin nanti data itu untuk kamu supaya kamu bisa olah gitu. Nah, maksud saya kayak gitu Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan sekedar sharing di tim saya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita take over aja gitu sebagai pemimpin. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang ini tim saya, anak buah saya ini harus belajar ini nih. Jadi kita paksa mereka belajar gitu. Dan saya amazing ya, ada beberapa orang-orang ibu rumah tangga nggak ngerti apa-apa, mereka sampai senang banget loh. Hore, hore Pak Jack, makasih ya gitu. Aduh, makasih Pak Jack udah sabar yang ngajarin, saya nggak kepikiran loh, saya bisa begini, saya gaptek apa. Kalau suruh ketemu orang saya bisa Pak, tapi kalau suruh beginian, waduh saya nggak bisa nih. Nah, tapi intinya adalah kita harus kita harus sabar gitu. Kita harus ngajarin anak tim kita sabar gitu ya. Dan terlebih kita harus menguasai. Contoh misalnya kayak gini nih. Kita mau belajar Google Form, kalian harus bisa ya belajar ngerti Google Form. Ini contoh hal simpel ya. Kenapa? Minggu depan saya mau ngadakan training engagement untuk kenalan-kenalan kita supaya kayak CSR gitu. CSR supaya udahlah orang jangan hanya tentang motivasi apa segala macam gitu ya. Tentang kesehatan udah terlalu banyak. Ya kita kasih hal ringan yuk sama kenalan kita, tetangga kita, saudara kita, supaya mereka bisa ada sesuatu yang bermanfaat, mereka baru pelajari, terutama yang generasi saya yang Pak Adi tuh, generasi kolonial ya, belajar Google Form. Ayo kita belajar gitu. Tapi saya bilang ini, kamu jangan sampai kamu ngundang, kamu nggak ngerti loh. Nanti bukan nanya ke saya loh, nanti nanyanya ke Anda gitu loh. Jadi Anda harus kuasai gitu ya. Oh gitu ya Pak, iya ya. Oke saya belajar dulu Pak. Nah jadi mereka termotivasi, bukan karena takut saya tanya, udah bisa belum Google Form? Bukan, karena nanti takutnya yang temannya yang diundang nanya balik ke dia tuh, Bu Kadek tanya, Bu Kadek gimana sih tadi yang Pak Jack bilang itu? Nah, Bu Kadeknya nanya ke saya kan, dia bilang, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus bisa. Nah, itu salah satu cara untuk kita memotivasi tim kita gitu. Jadi saya nggak pakai pressure langsung, tapi saya pakai kayak, ini buat ini, ngerti ini supaya nanti untuk ini loh. Jadi kalau nggak ngerti ini, nanti nggak ngerti ke sini. Contoh di Google Business. Kalau misalnya orang tertarik dengan profil produk Anda, produk Ibu atau Bapak misalnya ke tim saya, terus dia mau klik kemana? Kemana ya Pak? Ya itu makanya Bapak Ibu harus ngerti buat Google Form, karena nanti kalau dia tertarik, dia klik kontak us, nyambung ke Google Form Bapak Ibu, isi pendaftaran Bapak Ibu tinggal lihat di Google Drive Anda. Gitu. Nah, hal seperti itu tuh kita ngajarinya seperti itu nggak bisa pressure, tapi harus enjoy, harus fun, tapi kita harus ngeliatin visi ke depannya gimana, ini gunanya untuk apa gitu. Jadi orang nggak merasa kayak terpaksa untuk belajar sesuatu gitu ya. Kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau menurut saya, pengalaman saya udah jadi, selain di insurance, saya trainer tuh hampir, kalau saya hitung-hitung saya dari saya kuliah saya udah ngasih training ya. Waktu kuliah juga saya waktu di DB juga sering ngasih training. Itu berarti saya udah hampir 20 tahun ngasih training, pelatihan-pelatihan gini. Nah, itu kalau kita nggak bisa ngasih tahu ini nanti gunanya untuk ini, yang gunanya untuk ini, itu orang nggak tertarik untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi kita sebagai manajemen atau kita sebagai atasan mereka, kita harus bisa gambarkan seperti itu. Nah, terus habis itu ya tadi peer pressure. Bu Sunarsi udah bisa loh ini. Nanti akhirnya buat begini. Ibu mau nggak bisa begini? Kendalanya apa? Akhirnya bisa juga tadi Bu Kadek yang nggak mau berusaha, akhirnya bisa loh. Jadi mau berusaha, mau effortnya jadi ada sampai bisa. Terus tiba-tiba dia bilang, Pak saya nggak nyangka loh, Pak saya bisa loh buat beginian. Nah, they feels good about themselves gitu ya. We're not talking about, saya belum bicara tentang bagaimana mereka harus mencapai target tertentu ya. I want them to feels comfortable with themselves gitu. Jadi saya maunya tim saya itu merasa nyaman dengan dirinya sendiri,
they feel you feels good about yourself, tidak FOMO. Kalau teman-teman tahu, kalau zaman digital sekarang FOMO tahu ya. FOMO itu sekarang, sekarang ini lagi FOMO nih orang-orang. Fear of missing out, ya FOMO. Saya ketik di sini ya, FOMO. Nah, fear of missing out. Nah, fear of missing out itu takut ketinggalan sesuatu. Jadi akhirnya semua hal yang ini nggak selektif gitu. Semua acara diikutin, semua harus dilakukan. Kalau saya nggak ngerti ini gimana ya, apa segala macam. Nah, tugas kita sebagai leader, hey, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti ini, nanti bisa diulangin. Kalau ngerti ini, yang penting ngerti ini, gini segala macam. Nah, kita juga bisa bantu ngarahin mereka supaya mereka juga nggak terlalu merasa hektik banget dengan jadwal harus ada training, meeting, apa segala macam gitu ya. Nah, itulah peran kita sebagai pemimpin, mengarahkan mereka seperti itu. Oke. Nah, kuncinya adalah tim bisa fokus dan produktif gitu ya. Kalau mereka nggak ngerti, ya jangan paksa dulu. Misalnya ini kan digital marketing nggak ngerti. Saya harus belajar dengan cepat, Bapak Ibu. Saya belajar buat website itu dari nggak ngerti sama sekali apa itu hosting domain, itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 2 pagi di hari berikutnya saya udah ngerti buat web page. Jadi yang web page yang Bapak Ibu lihat itu dm-system.com Jack Edward itu saya buat sendiri, bukan dibuatkan orang. Dan itu saya buatnya belajar tuh dari jam 8 pagi sampai jam waktu awal dulu itu ya, sampai jam 2 pagi di kemudian harinya gitu. Kenapa? Karena saya harus merasa ini saya harus bantu tim saya. Jadi kalau bantu tim saya, kalau saya pakai orang luar, misalnya subkon, kayaknya belum tentu bisa secepat kalau kita misalnya kondisi normal. Jadi mau nggak mau ini ada pilihan, saya harus belajar nih. Saya yang belajar, bukan suruh tim saya belajar, saya yang belajar gitu. Oke, nanti kalau ada waktu baru saya ngajarin mereka. Tapi ini urgent, saya harus pelajarin nih. Saya harus buat web page untuk mereka masing-masing supaya they feel good about themselves gitu ya. Which is itu di situ nanti ada member gitu, profil mereka segala macam gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka belajar Google Form tinggal masukin di situ. Nah, tapi sayanya harus cepat belajar gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai pemimpin gitu, kita harus cepat belajar macam-macam baru kita ngajarin tim kita. Gitu. Jangan berusaha ikutin training ini dong, ikutin training. Padahal sebenarnya kita juga nggak terlalu ngerti tuh. Kita suruh mereka training itu sebenarnya training itu tentang apa kita juga nggak paham gitu kan ya. Nah, kita harus menguasai sebelum kita ngasih instruksi, tim kita harus ikut ini, belajar ini, kita harus paham bener gitu loh. Kalau dia belajar ini gunanya untuk apa, nanti evaluasinya gimana. Kalau di ISO 9001 saya kebetulan konsultan manajemen dulu, ya, sampai sekarang saya sering diundang berbicara untuk hal seperti ini. Itu ada namanya plan, do, check, action. Planning, do, check, action gitu ya. Rencanakan, lakukan, tapi berhenti dulu untuk cek, baru habis itu revisi kalau perlu, atau korektif atau correction gitu ya. Plan, do, check, action. Nah, untuk zaman sekarang ini plan, do, check, action ini nggak bisa 1 minggu. Kalau dulu kan kita melakukan suatu 1 minggu, 2 minggu evaluasi. Sekarang saya harian loh evaluasi. Oh, habis lakukan ini, saya evaluasi. Oke, besok kita perbaiki. Terus saya pakai Google Survey juga, contohnya Google Form, saya contoh mereka, kita pelatihan mau apa ya? Daripada saya tanya satu-satu, ya udah isi form aja tuh. 1, 2, 3, 4, oke, berarti besok kita mau belajar ini. Apa yang kamu rasakan di situasi sekarang? Anonim, surveinya, silakan jawab. Oh, ada yang takut, ada yang ini, ada yang ini, ada yang... Jadi saya mencoba cari tahu tuh, apa yang mereka rasakan. Tapi survei anonim aja ya, pakai Google Form survei anonim. Itu hal-hal simpel yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sebagai pemimpin. Seperti itu ya. Nah, jadi kita yang harus belajar lebih cepat daripada tim kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa suruh tim kita belajar, tapi kita nggak belajar gitu ya. Nah, untuk itu teman Bapak Ibu, makanya penting berikut-ikut begini, terus belajar, terkoneksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan Pak Adi, seperti itu ya, terkoneksi, jadi bisa dapat insight-insight baru seperti itu. Oke. Nah, ini adalah value sama dengan benefit minus cost gitu ya. Nah, jadi contoh kayak masker. Dia keluarin biaya sampai 200-300 ribu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena benefitnya gede gitu loh. Wah, ini kalau daripada nanti saya sakit, biayanya lebih gede tuh. Nah, itu namanya benefit lebih gede. Nah, itu contoh aja Bapak Ibu. Jadi, pada saat kita benefitnya gede banget, cost itu jadi perceived value namanya ya. Persepsi orang mengenai biaya yang dikeluarkan itu jadi nggak relevan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menawarkan sesuatu, benefitnya nggak terlalu gede, cost jadi pemikiran yang terpenting bagi orang-orang untuk memutuskan apakah mau membeli produk atau jasa Bapak Ibu atau enggak. Seperti itu. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu bisa nonjolin bukan hanya cost-nya, biayanya, tapi manfaat. Itu bahasa simpelnya seperti ini. Menurut saya jangan pernah jual feature, tapi jual manfaat. Contoh misalnya kayak jual feature itu, misalnya Bapak Ibu mau menjual tentang
alat pijit elektronik yang sebesar ukuran pen. Ini baterainya pakai baterai 2AA sebagainya, itu feature. Tapi misalnya Bapak Ibu dengan ini bisa dibawa kemana-mana, bisa kalau lelah tinggal dinyalakan, nah itu namanya manfaat gitu loh. Nah kalau kita jual manfaat, cost itu jadi irrelevant gitu ya, jadi tidak terlalu relevan. Nah Bapak Ibu untuk kita survive di bisnis, kita harus berpikir bahwa yang mana-mana yang kita uh, bisa membuat orang berpikir bahwa benefit yang dia terima itu jauh lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Seperti tadi misalnya kayak kalau jual kue ulang tahun mungkin 300.000. Orang pikir oh ya udah 300.000. Tapi kalau begitu benefit ini this is not a birthday cake, this is a memory preservation. Ini bukan tentang kue ulang tahun, tapi ini bagaimana kita mengawetkan atau preserve ya momen seperti begini, ulang tahun online ini mungkin nggak terjadi lagi besok-besok gitu. Nah ini gimana kita mengabadikannya seperti itu. Nah itu benefit namanya. Nah mana kalau udah begitu cost jadi nggak relevan seperti itu. Nah itu rumus-rumus yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Dan Bapak mungkin sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu ya Pak Adi ya. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Sebelum saya kasih ke pertanyaan yang sudah masuk. Ini Wan, mungkin mau nanya langsung sama Mas Jack. Ya. Kalau nggak ada, saya yang nanya deh, boleh nggak? Boleh. Jack, tadi ini kaitannya sama value equal benefit, dikurangin cost. Kan sekarang lagi tren gitu ya, perusahaan-perusahaan untuk bisa bertahan gitu, so-called bertahan adalah dengan cara mengurangi salary gitu ya, mengurangi gaji atau layoff gitu ya. Tapi ada nggak sih ya sebenarnya kalau dari sisi kita pengusaha gitu misalnya untuk bisa menjaga margin atau paling nggak bisa nutup operational cost lah gitu, overhead, cara-cara selain dua tadi ada nggak ya? Kira-kira apa tadi cara dua tadi, layoff sama apa satu lagi? Layoff atau mungkin ngurangi salary dari karyawan. Oke. Layoff sama salary reduction ya, dikurangin gajinya ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya kalau kondisi sekarang ini, makanya penting tadi saya ada di slide keberapa tadi itu ya, sebentar. Nah ini margin evaluation ini yang penting gitu. Jadi kalau misalnya berkurang di sini, terus kita bisa substitusi kemana gitu. Baik sebagai kita employer ataupun kita sebagai seorang employee gitu ya. Contoh misalnya sebagai seorang employer, oke kita tolerate margin berkurang 40% dari normal gitu ya. Artinya pendapatan kita berkurang. Tapi kita bisa substitusi, kenapa? Karena kita punya misalnya tadinya kita punya kantor gede, harus ada 100 orang, sekarang bisa cuma 20 orang. Oh, berarti kita bisa ngurangin cost di apa namanya? Di bagian ini gitu ya, misalnya contohnya seperti itu. Oke. Nah, tapi juga ngurangin waktu. Kalau ngelola 1.500 orang dan ngelola mungkin 20 orang lebih berkurang. Nah, begitu ngelola waktu, kita sebagai employer ternyata waktu kita ada berlebih nih. Nah, kita bisa diversifikasi bisnis kita atau kita bisa ekspansi seperti itu. Nah, itu menurut saya bisa lakukan. Yang pertama itu adalah margin toleransi margin yang bisa kita terima itu berapa. Itu kalau menurut saya salah satu yang penting seperti itu. Nah, terus habis itu kalau kita sebagai employee, tadi yang saya bilang, oke, kita berkurang nih penghasilan kita di sini. Daripada kita habis waktu untuk misalnya grumbling atau misalnya kita mengeluh atau segala macam, ya coba cari substitusi income Anda gitu ya. Substitusi income Anda ke bisnis-bisnis yang tidak menyita waktu dan harus all the time full day gitu bisa mengerjakan gitu. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan freelance yang bisa dilakukan sekarang. Bukan hanya asuransi, properti bisa, terus digital marketing bisa, macam-macam Bapak Ibu banyak gitu. Atau Bapak Ibu bisa jual apa nama itu? Keahlian Bapak Ibu, suka masak gitu. Ya udah sekarang dijual aja tuh masakan kayak teman saya tuh namanya apa ya? Lupa saya namanya. Itu kitchen dia laku loh itu. Kue-kue kan dia keturunan Belanda ya, klaper tart apa gitu itu laris banget itu. Dia bilang ini, gue sebenarnya hobi doang Jack jadi tapi kok banyak yang minat ya bilang gitu. Nah, itu yaitu find something, misalnya kita berkurang di satu sisi itu bukan berarti kita di end of the world gitu ya. Kalau bagi saya uang itu energi kok gitu ya. Uang itu energi, dia tidak pernah hilang, dia cuma berpindah aja. Jadi kalau sekarang nih bisnis turun nih, most bisnis turun, tapi bisnis Zoom naik gitu ya. Itu uang itu nggak hilang, tapi dia hanya berpindah doang. Nah sekarang lagi berpindah ke bisnis seperti Zoom gitu ya. Tahu kan Bapak Ibu kalau Zoom kekayaan pemiliknya udah mungkin udah 10 kali lipat lebih kaya daripada sebelum COVID-19. Nah jadi dia nggak hilang, tapi dia cuma berpindah doang. Nah kitanya yang harus
beradaptasi dengan kondisi hukum kekekalan energi itu. Uang itu juga dia nggak hilang, dia cuma berpindah. Kalau kita berkurang di sini, ya cari tambahannya di yang lain gitu. Sehingga sama juga kalau kita sebagai employer, sebagai pebisnis, kalau berkurang di sini, oke, berkurang di sini, tapi saya punya tambahan waktu nih untuk berpikir, untuk bekerja, untuk apa ya. Dan saya juga ngelolanya nggak jadi gede. Nah, habis itu ya udah, saya bisa apa namanya ekspansi atau yang lain. Kira-kira kayak gitu tuh Pak. Juga saya mau ini teman-teman, ini saya izin sama Pak Adi ya. Oke, ini sebelum ini konteks saya. Teman-teman kalau ada pertanyaan ya, selain tadi yang saya ketik itu yang di website profil saya pribadi, itu ada Bapak Ibu boleh di ini ya, boleh diketik gitu supaya Bapak Ibu paham itu maksud saya share website ini supaya paham bagian bawah yang website yang saya lakukan sama tim saya itu contohnya. Itu website saya yang buatin, tapi bagian bawah yang kuesioner itu mereka masing-masing buatin. Jadi supaya paham, saya share website itu supaya tujuannya supaya Bapak Ibu paham. Nggak semuanya itu saya buatin juga, nggak semuanya itu anak buah saya buatin juga. Jadi kita kerjasamanya seperti itu. Ini contohnya. Oke, ini kontak saya bisa di Gmail, bisa di nomor HP saya, gitu. Kalau Bapak Ibu yang tadi di Google Business itu misalnya kayak Prudential, Kota Wisata itu nomor HP saya yang lain, gitu. Jadi ada saya pakai 2 nomor HP, tapi oke sama aja kayak gitu. Nah, ini juga Bapak Ibu ini saya share. Ini saya nggak dibayar gitu ya untuk tren ini. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa donasi ke ini, bisa screenshot. Ini dua-duanya yayasan yang ngurus anak jalanan, yang satu lagi panti asuhan. Itu Bapak Ibu apa namanya ya? Mereka ini kekurangan donasi gitu ya. Mungkin yang donasi biasa itu bisnisnya terganggu, jadi donasinya berkurang. Kira-kira 1 bulan yang lalu yang atas ini bilang ke saya mereka nggak sanggup beli beras gitu ya, kayak gitu ya. Jadi saya kalau berbicara seperti ini saya encourage Bapak Ibu untuk berdonasi, tapi saya juga Bapak Ibu ingin kasih gift itu seperti ini. Saya share screen dulu sebentar. Oke, nah Bapak Ibu setiap yang berdonasi, Bapak Ibu saya kasih video seperti ini. Kedengaran nggak ya? Ini bisa dipakai untuk ucapan Anda selamat Idul Fitri ya. Atau selamat malam Anda biar nggak pasaran ya. Ya, oke saya ulangi sekali lagi ya. Oke, ya kayaknya ke ini. Ke ini bisa dilihat tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Bisa Mas. Bisa ya, oke. Nah oke. Jadi silakan Bapak Ibu donasi ke sini, bukan ke saya ya. Saya sama Pak Ade nggak terima donasi. Kalau bisa minimum 30.000, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. 30.000 minimum gitu ya. Itu saya cuma pengen kita semua ya kalau apa namanya itu berbagi rezeki kita gitu. Di saat sekarang COVID ini kita jangan nahan rezeki ya. Kalau kita bisa, walaupun kita juga mengalami kesulitan, kita harus ingat juga masih banyak juga yang juga butuh bantuan kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa transfer, pilih salah satu aja atau dua-duanya juga boleh. Nanti konfirmasi ke nomor saya ada di bawah ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, juga Bapak Ibu bisa juga mendapatkan value juga ya dari pelatihan ini, bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi Bapak Ibu juga bisa berbagi seperti itu. Nah, sebelum nanti ada pertanyaan kalau ada, saya mau tutup cerita itu ya dengan satu cerita seperti ini. Nanti saya takutnya lupa nih. Jadi ada pemuda 23 tahun, itu pemuda 23 tahun, zaman tahun 1665, ya, itu dia ada namanya wabah sampar, penyakit pes ya, dari tikus gitu. Nah, penyakit pes itu di London 100.000 orang meninggal atau 1/5 penduduk London saat itu. Nah, dia sama kayak sekarang London lockdown, dia karantina diri jadi dia kuliah di Cambridge, dia mengungsi dulu nih 60 mil jauhnya dari pertanian keluarganya dia gitu. Nah, dia mahasiswa 23 tahun, belum profesor gitu ya. Nah, terus habis itu selama dia di karantina itu, dia menemukan 3 hal penting yang sangat berpengaruh sama kehidupan kita saat ini gitu. Nah, yang pertama adalah
dia menemukan dasar-dasar kalkulus, which is itu yang saya pelajari sama Pak Adi tingkat 2 ya Pak Adi ya. Nah, gitu. Dia belajar menemukan dasar-dasar kalkulus. Ya, ini masih 23 tahun loh, belum belum lulus juga kuliah dan nggak ada profesor yang bantu dia. Yang kedua, dia menemukan bahwa sinar matahari itu terdiri dari 7 warna pelangi yang which is itu sampai sekarang kita ngajari anak kita warna pelangi seperti apa. Dia nemukan lagi tidur siang, tiba-tiba ada cahaya masuk, dia bilang ini cahaya kok warna putih sebenarnya atau gimana ya dari sela-sela lubang kamarnya dia. Baru habis itu dia biaskan oh ternyata 7 warna gitu ya. Dan yang ketiga yang paling fenomenal adalah pada saat dia lagi ngelihat keluar rumahnya ada pohon apel dan pohon apel itu jatuh, dia tanya kenapa nggak ke bulan, kenapa nggak ke atas ya, kenapa dia ke bawah bumi. Akhirnya dia menemukan hukum gravitasi. Nah, pemuda itu namanya Bapak Ibu tahu Isaac Newton ya. Dan dia hidup di zaman karantina seperti sekarang kita ini gitu. Jadi, dan bedanya apa Isaac Newton itu ditanya, kenapa sih Isaac Newton kok bisa menemukan hukum gravitasi, il principle waktu itu dia buat makalah dia. Oh iya, karena pada saat COVID ini saya banyak waktu untuk saya berpikir gitu ya. Soalnya banyak waktu untuk saya berpikir itu, jadi saya bisa fokus gitu ya. Dan saya action langsung seperti itu. Nah, kok teman-temannya profesornya nggak bisa nyiptain hukum gravitasi, kok nggak bisa dasar-dasar kalkulus, kok nggak bisa nemukan spektrum warna? Ya mungkin teman-temannya yang lain, profesornya yang lain juga habis waktu untuk mengeluh. Duh, ngapain ini ya? Wabah sampar pes ini berlalu, kapan kita kembali normal? Nah, Newton nggak begitu. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pengennya kita ada persamaan sama Newton. Kita sama-sama hidup di masa ada wabah, seperti itu ya. Dan kita sama-sama karantin di rumah masing-masing ya. Mostly kita semuanya work from home. Nah, tapi kita bisa seperti Newton juga, gitu ya. Kita bisa seperti Newton, kita bisa melatih diri untuk kita produktif dan aktif di masa seperti ini. Tidak menganggap ini seperti suatu hal yang sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Kita nggak bisa kemana-mana seperti Newton, senangnya kuliah jadi nggak bisa kuliah. Tapi dia melihat hal yang lain yang bisa membuat dia produktif. Kira-kira seperti itu Pak Adi. Oke, terima kasih Mas Jack. Wah, itu cerita terakhirnya menarik tuh. Ternyata ceritanya Sir Isaac Newton ya. Sir Isaac Newton, sorry. Tidak saya kesleo kalau ngomong-ngomong bahasa ini. Oke, menarik sekali Mas Mas Jack. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya langsung sama Mas Jack. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silahkan boleh langsung dinyalakan unmute-nya dan tanya langsung ke Mas Jack terkait dengan bagaimana kita bisa survive. Aduh, survive. Saya kalau survive tuh gimana ya? Kita strive lah kali ya. Ada yang mau nanya nggak? Silahkan teman-teman. Langsung aja. Ya, silakan. Ada mau tanyain nggak kira-kira? Ini ada 89 orang. Mungkin saya polling dulu kali ya, Pak Adi ya. Boleh kita polling, sekalian polling kali ya. Yang ketiga itu ya. Boleh Pak Adi ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, barangkali silakan teman-teman. Pertanyaan juga boleh lewat chat ya Bapak Ibu, kalau rasanya sungkan kalau mau lewat video langsung. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita yang tanya ya. Kalau menurut teman-teman, Anda sudah siap nggak untuk melakukan perubahan yang tadinya hanya menjual produk atau jasa jadi sistem? Coba silahkan dijawab. Sudah, udah siap. Banyak yang siap ternyata. Oke. Canggih. Banyak yang udah siap ya? Banyak, Mas. Oke. Sampai aku share juga. Oke, langsung aku share kali ya. Ya. 84%. Oh, sorry. Wah, 84% menyatakan mereka sudah siap untuk merubah lebih ke fokus untuk membuat sistem. Ya, that's nice Bapak Ibu, teman-teman. Ya, artinya apa? Saya berharap dari outcome dari pelatihan atau seminar yang kita adakan pagi ini, Bapak Ibu, apalagi especially Bapak Ibu sebagai business owner, Bapak Ibu punya insight-insight baru untuk Bapak Ibu bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih kreatif gitu ya, lebih produktif untuk tim Anda juga. Seperti itu. Itu Pak Adi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak lihat ada teman-teman yang... Ada dari Pak Stanley Komalik. Oh, silakan, Mas. Oke, bro.
Share dong minimum tool dan device untuk mulai digital marketing. Oh. Oke. Oke, saya jawab sesingkat mungkin karena waktunya terbatas. Tapi nanti kalau belum puas jawaban saya, WhatsApp pribadi ya Pak Nanti Stanley ya. kontak, ya Nah ini biasanya kontak saya ngajar langsung. yang ginian nih 2 jam sendiri, ya. Gitu. Tapi tools dasarnya itu adalah gini, uh, digital marketing itu bukan seperti yang dibayangkan orang. Berarti kita harus punya follower 50.000, 100.000 seperti itu. Kecuali Bapak Ibu mau jadi artis kayak Ayu Ting Ting atau selebgram seperti itu, tujuannya seperti itu cocok gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat brand-brand besar, sebenarnya dia kayak Porsche gitu nggak terlalu banyak followernya seperti itu atau fansnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tergantung marketing marketing digital marketing itu ada 2 strategi. Tadi saya udah bahas sedikit. Bisa tarik, bisa dorong gitu ya. Tarik itu artinya Bapak Ibu pasang iklan atau pasang status. Nah, habis itu orang lihat, orang mungkin tertarik seperti itu. Siapkan landing page, kalau orang tertarik daftar di mana. Kayak gitu ya. Landing page penting, landing page gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, strategi dorong. Strategi dorong adanya Bapak Ibu lebih aktif, kirim satu-satu apa segala macam. Dan ini kok landing page penting, landing page. Nggak semua orang suka direct message, nggak semua orang suka langsung WhatsApp. Jadi landing page penting. Jadi dia landing page itu artinya begitu dia klik, dia dapat info lebih lanjut, dia bisa pelajari sendiri, habis itu nanti dia memutuskan. Landing page penting sekali. Seperti itu. Nah, oke. Nah, tools dasarnya apa aja? Sebenarnya simpel aja gitu loh. Kalau Bapak Ibu pakai strategi tarik, berarti Bapak Ibu siapin konten yang sesuai. Konten itu harus ada unsur hypnowriting-nya, which is itu tidak bisa ada unsur persuasif. Tapi seperti tadi saya udah bahas sedikit, jangan jual feature tapi jual manfaat ya kalau di konten yang dibuat itu. Habis itu Bapak Ibu pahami misalnya kayak IG Ads itu gimana, FB Ads gimana, segment market yang mau tuju gimana, landing page-nya nanti kalau orang mau gimana. Nah, itu hal yang mendasar tuh, contoh seperti itu. Kalau Bapak Ibu pakai strategi dorong, misalnya Bapak Ibu mau follow up satu-satu, itu yang saya ajarin ke tim saya gampang sekali. Misalnya contohnya, eh, rapikan dulu phone book-nya. Jadi kalau tulis namanya misalnya Adi, apa. Sekarang saya namain ITB, Adi, ITB, ITB. Rapiin dulu. Kayak gitu. Nah, itu kalau mau memulai digital marketing jangan berpikir jauh-jauh dulu. Anda punya phone book, rapiin dulu dengan rapi, bagus, tertata ya, misalnya alumni apa, misalnya kenalnya di training apa, misalnya training ini ya, training training kenalnya sama peserta training breakthrough, tulis aja breakthrough siapa, breakthrough Adi, coach breakthrough siapa, peserta training breakthrough apa gitu-gitu, hal yang simpel-simpel begitu. Nah, itu memudahkan sekali untuk Anda nanti memulai digital marketing kalau pakai strategi dorong gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak usah berpikir, saya nggak berpikiran saya mau jadi Ayu Ting Ting gitu ya. Orang pasang endorse ke saya, bayar 1 juta gitu ya. Saya nggak punya Instagram, nggak begitu gitu ya. Dan saya juga generasi Gen X, agak sedikit bersinggungan sama Gen Y ini saya. Transisi Gen X ke Gen Y. Jadi strateginya mungkin lebih cocok saya strategi dorong gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu mau. Dan salah satu tools misalnya kayak memahami Google Form itu untuk kita collect data supaya kita bisa analisa data, hal seperti itu, hal-hal simpel yang sebenarnya udah tersedia di internet secara free, artinya fasilitas itu udah tersedia, tinggal kita mau belajar atau enggak. Kira-kira begitu Pak Adi ya. Oke, terima kasih Mas Jack. Oke, jadi saya akan coba rangkum apa yang sudah kita diskusikan dari jam 10 tadi. Tadi kita mulai dengan ilustrasi terkait dengan dengan zona comfort ya tadi, model dari Ya, Alistair K. White. Ternyata dari comfort zone kemudian ke fear, kemudian ke learning zone dan ke growth zone. Jadi kita sebisa mungkin kita fokus bagaimana kita bisa mengembangkan diri melalui learning zone. Bahaya jangan terlalu enak di comfort zone tentang WFH di rumah aja gitu ya, enak nyaman, malah lupa gitu karena ya tetap berjalan gitu, kompetisi di luar tetap berjalan, dan sekarang malah orang kayaknya lebih lapar gitu ya. Jadi kalau kita nggak lebih proaktif, ya pasti kita akan ketinggalan. Kemudian tadi kita juga mulai dengan polling tadi terkait dengan kebiasaan atau habit dari orang, dan ternyata teman-teman di sini juga sepakat bahwa akan ada perubahan gitu ya terkait dengan kebiasaan orang, kebiasaan belajar dan lain-lain. Oke, kemudian juga tadi kita membahas mengenai berapa banyak waktu yang digunakan teman-teman terkait dengan penggunaan WFH untuk meeting dan training, dan ternyata teman-teman di
sesi pada pagi hari ini menghabiskan mayoritas 2 sampai 4 jam per hari untuk meeting atau untuk training online. Dan tadi yang buat saya yang sangat menarik itu ada tips praktisnya buat saya, dan sebetulnya jujur aja Mas Jack, kalau saya boleh share, itu udah kita coba terapin juga di saya ikut programnya Mas Jack sebelumnya, itu kita coba terapin kayak konversikan kompetitor jadi pelanggan. Itu yang kita lakukan di masterclass sekarang. Jadi kita ngajak Strength ID, kita ngajakin Tempa, kita ngajakin teman-teman lain yang tadinya yang kalau di dunia normal sebelumnya itu kita kompetisi, tapi saya coba ajak mereka untuk kolaborasi, yuk kita bagi-bagi yuk pengalaman, expertise kita, karena masing-masing kan punya pengalaman dan expertise sendiri gitu. Kemudian review margin itu juga jadi penting. Tadi kayaknya ada sempat komen, so bertahan itu bukan tentang bagaimana menghilangkan kerugian, tapi bagaimana meminimalisir kerugian. Jadi gimana kita bisa maintain pemasukan tetap ada, paling nggak untuk overhead cost lah, margin, profit mungkin bisa kita kejar nanti ketika kondisi udah normal. Kemudian digitalisasi bisnis itu juga penting, karena kayaknya opsinya udah semakin terbatas. Kita apalagi dengan kondisi seperti ini, nggak mungkin kita datang ke klien untuk meeting, tapi semuanya serba digital. Kemudian tips berikutnya adalah jejaring diperkuat, ya, networking, jadi branding, memperkenalkan bahwa kita tetap aktif, itu juga penting. Dan tadi yang menarik mengenai teknik push dan pull, jadi instead kita agresif ke grup yang lebih besar, lebih efektif kalau kita lakukan secara pull gitu, lebih personal. Dan yang terakhir tadi terkait dengan siklus atau modelnya Mas Jack, semuanya itu mulai dari personal branding, kemudian bagaimana kita mengkualifikasikan prospek atau leads kita. Kalau udah dapat kualifikasinya, kemudian kita coba follow up dengan sales call, ya, pahami ketertarikan mereka, kemudian kebutuhan mereka, dan evaluasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan lebih baik kepada mereka, dan gunakan proses follow up itu untuk mendapatkan conversion, sehingga kita bisa mendapatkan penjualan atau proses purchasing-nya. Dan jangan lupa dalam proses itu juga kita selalu mengedukasi, ya, engage mereka, selalu cari tahu kebutuhan mereka, kesulitan mereka, dan tantangan mereka ketika mereka menggunakan produk atau jasa kita. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita membuat community, jadi ekosistem, dan itu bisa menjaga loyalitas dari customer kita untuk eksistensi bisnis kita. Oke. So mungkin itu ada yang saya lewatkan nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Oh, dan value benefit cost tadi, ya, sorry, yang terakhir, bagaimana kita bisa memfokuskan pada manfaat tadi, ya, sehingga customer kita bisa mengesampingkan aspek biaya dan mereka lebih fokus kepada benefit. Oke. So, thank you Mas Jack atas sharingnya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan hal yang sama dirasakan oleh teman-teman juga. Saya juga mungkin mau share sebelum kita tutup, bahwa ini akan jadi masterclass seri sesi terakhir kita di bulan ini, karena ya mau Lebaran gitu ya, kita akan ngasih kesempatan kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Dan bukan berarti tapi minggu depan kita nggak ada aktivitas, karena kita akan fokuskan aktivitas Breakthrough Indonesia minggu depan ke online public training. Jadi kalau selama ini masterclass memang kita lebih targeting untuk big audience, makanya rata-rata kita punya 100 lah ya, average participants. Tapi masukan yang kita dapetin juga, mereka sebetulnya pengen lebih banyak interaksi dan lebih banyak kesempatan untuk mempraktekkan apa yang disampaikan. Makanya kita buka online public training, dan nanti jumlah pesertanya jauh lebih sedikit, maksimal cuma 15 orang. Jadi harapannya lebih banyak interaksi, partisipasi, dan juga kita akan menggunakan metode online learning seperti business simulation dan lain-lain. Ya, untuk minggu depan kita ada 5 program yang akan berjalan. Sebetulnya Jumat besok juga ada negotiation skill. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa daftar. Ada leading change in a organization, situational leadership, coaching for performance, dan juga transformational service yang sebetulnya udah jalan kemarin. So, buat teman-teman yang tertarik dan kalau mau dapetin free seats juga bisa dapat kesempatan. Caranya gampang, hanya dengan mengisi form feedback atau evaluasi dari masterclass seri sesi ini. Buat teman-teman yang beruntung nanti bisa mendapatkan free seats untuk ngikutin online public training kita. Oke. Juga sebagai pengingat, Sabtu ini kita ada match day 4 untuk HR online turnamen. Kita udah masuk ke pertandingan keempat.
Jadi buat teman-teman yang aktif mengikuti program ini juga, kesempatan untuk terus menambahkan poin. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu dan tertarik untuk join, ikut aja, nggak jadi masalah. Karena setiap minggu juga kita tetap ngasih hadiah mingguan, ada voucher yang bisa diberikan dalam bentuk GoPay, OVO, atau Dana, atau yang lain-lain. Jadi buat buat teman-teman yang bisa memenangkan pertandingannya, nanti bisa dapetin voucher mingguan. Dan potensi untuk mendapatkan hadiah total utamanya, ya 5 juta rupiah di akhir kompetisi. Oke. So, itu mungkin dari Breakthrough Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Jack. Nanti buat informasi teman-teman, materi, kemudian recording, dan juga nanti ada summary-nya kita akan sampaikan, kita akan kirimkan lewat email. Jadi tetap pantengin email teman-teman atas informasi-informasi update dari Breakthrough Indonesia. Jangan lupa juga untuk ngasih kita feedback, masukan, evaluasi, just login to website kita breakthrough.com/evaluation. Jadi teman-teman bebas untuk ngasih pendapat, opini, masukan, dan tentu saja kritik buat kita supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, so I think that's all. Again, once again, terima kasih Mas Jack, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tetap aktif berpartisipasi dan stay tune sampai akhir. Jangan lupa keep update dengan informasi kita, karena Masterclass Series akan berakhir di bulan ini, tapi bulan depan kita akan tetap aktif lagi, dan walaupun kondisi normal, kita akan tetap jalanin program ini karena masukannya tetap positif, dan mungkin kita akan muncul dengan format baru yang lebih fresh lah, karena Masterclass Series kayaknya udah semakin banyak, akan buat formatnya sedikit baru, fresh, dan mudah-mudahan bisa jauh lebih efektif dalam proses pembelajaran. Oke, great. So thanks again everyone. Ya, terima kasih teman-teman juga udah bergabung. Saya tadi belum ngucapin Pak Adi. Terima kasih udah bergabung di sesi kita. Silakan Pak Adi. Thank you. Have a great weekend. Selamat menunaikan ibadah puasa dan Lebaran seminggu lagi. Jangan lupa untuk dapetin Lailatul Qadar buat yang beruntung bareng.